Malam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya kawan-kawannya. Kawan-kawan, maaf 2 hari ini saya tidak bisa hadir. Hari ini pun sebenarnya belum bisa hadir ya. Tetapi karena saya rindu untuk memberitakan Injil, rasanya kalau saya tidak memberitakan Injil sehari saja, badan ini lain rasanya kawan-kawannya. Kenapa demikian? Saya pun tidak tahu, tetapi itu yang terlintas di kepala saya, bahwa saya harus terus dan harus sering bicara memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada kalian semua ya kawan-kawannya. Kawan-kawan, besok saya akan diskusi dengan John Sung. John Sung-nya jam 19. Jangan lupa kalian saksikan, channelnya sudah ada di ruang debat. Atau nanti di tempat saya ini juga kita akan buat live. Dan hari Sabtu dengan Albert apa ya? Pokoknya Pak MYM yang nanti jadi Murawali yang jadi moderatornya. Ya, disitulah kita nanti akan lihat bagaimana Pak Albert ini pun sebenarnya tidak sepaham dengan Muriwali, tapi itulah Muriwali nawarkan sama dia, kamu mau debat enggak? Dia bilang mau. Dan di situ terbalik ya kawan-kawannya, dia yang mengajukan gugatan Yudas ke neraka, saya yang menghantam teori dia. Kalau dengan John Sung, saya yang mengajukan Judas ke surga, dia menghantam saya ya. Dan saya bilang saya nggak usah bertele-tele menjelaskannya, cukup 5 menit. Kenapa 5 menit? Biar banyak kita tanya jawab. Kawan-kawan, judulnya sudah jelas ya. Coba kalian berpikir, andai kata yang mengatakan bahwa Yudas ke surga itu adalah Ustadz Kristologi atau mu'alaf Kristologi, kira-kira apa yang kalian pikirkan? Ya kawan-kawan ya. Kalau yang saya pikirkan adalah, ya kalian tak berdaya melawan mereka, apalagi mereka seteliti dan seakurat saya misalnya bicara kitab suci. Habis kalian dan jadi bahan olok-olokan. Kalian melawan. Ya tidak ada guna kalian bilang dia sesat. Loh, kami kan bukan Kristen. Kalau kalian bilang ini itu, loh urusannya apa sama kami katanya. Ya kawan-kawannya paham maksud saya. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa Yudas itu ke surga, saya kan Kristen. Sehingga ketika orang Kristen berbeda pendapat, itu adalah sesuatu yang baik, dan ya paling kalian menimpakan kesalahan kepada saya dengan mengatakan saya bidah dan sesat. Sekalipun kalian belum mengujinya. Tapi kalau kepada mereka, saya yakin kalau andai kata Ustadz Kristologi atau mualaf Kristologi yang mengumumkan hal ini, kalian sudah pasti 100% menyerang mereka. Tapi kalian tidak punya kekuatan, kawan-kawan. Dengan apa kalian mau menyerang mereka? Ya kan? Banyak pun dalil yang kalian berikan, patah, saya yakin patah. Bahkan kalian misalnya suruh, sang debaters berani tidak kau melawan mereka? Katanya Yudas ke neraka, ke surga katanya. Saya hanya bilang, saya tidak berani melawan mereka, tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa iblis gagal. Bukan iblis berhasil, justru iblis gagal di sini. Sebab semula iblis ingin Yesus mati tidak di kayu salib. Karena Tuhan menginginkan Yesus mati di kayu salib. Beda ya kawan-kawan ya. Keinginan iblis itu Yesus mati di rajam atau dipenggal. Seperti Yohanes. Kan demikian. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, nggak ada yang bisa melawan ya kawan-kawan ya. Nah, inilah besok inilah yang harus menjadi bahan pikiran kalian ya, bahwa kalian harus berpikirlah dengan baik dan cerdas, tidak harus selalu jadi musuh, ya kan? Sama dengan di Facebook saya katakan kalian belum sudah memfitnah saya atau menghujat saya sesat. Yang dibutuhkan di sini argumen. Kasih argumen kalian, ayatnya dari mana, kan demikian ya kawan-kawannya. Baru kita bisa bicara yang lain lagi. Nah kawan-kawan, silakan masuk. Ini StreamYard-nya sudah saya beri alamatnya. Kita malam ini diskusi, mungkin banyak yang belum mengetahui saya mulai live lagi. Karena saya tidak mau tiduran juga sih sebenarnya, mau baringan. Tapi tidak jadi ya. Ini ada Yonatan Nandar namanya masuk. Mudah-mudahan yang asli. Halo Yonatan Nandar. Halo. Halo Nandar. Ya silakan.
Kedengar nggak suaraku? Kenapa nggak nampak wajahmu? Halo, kedengar nggak suaraku? Kedengaran, kedengaran. Oh ya, baik. Ternyata prediksimu tidak meleset. Luis Prasetya sudah aku kandaskan. Loh, tapi besok kalian debat. Enggak, tadi kan tadi aku kan nelpon dia untuk mengatur Nah, terus? regulasi. Tiba-tiba dia mendebat saya. Ya sudah, sekalian saja saya bantai gitu kan. Dan memang prediksimu tuh tidak meleset, Le. Halo, suaranya kurang jelas. Prediksimu itu tidak meleset. Gitu. Ya, jadi tapi aku tambah semangat. Tapi aku tambah semangat aja. Ya maksud bukan penentuannya besok, bukan tadi. Tadi anggap aja lah masih pemanasan. Bisa jadi dia hanya mau melihat bagian mana sisimu lemah, kan bisa aja. Setidaknya aku sudah memberikan apa sih namanya itu, shock terapi. Nah itu maksud aku, betul gitu kan. Iya. Ya, dan aku lihat sih nggak ada apa-apanya, Le. Ya, Mister Monolog, Mister Unyu-unyu, Mister Monolog, semoga dia besok bisa jago kan. Ya, mudah-mudahan bisa jago lah. Bisa jadi ya, disimpannya kekuatannya kan kita nggak tahu. Iya, makanya aku nunggu besok nih, aku jadi pengen cepet-cepet hari Sabtu gitu kan. Kok, oh Sabtu ya, bukan besok ya? Bukan, besok kan Jumat. Kamis. Sekarang hari Kamis. Masa sih? Kau ini ngarang-ngarang. Kalau Kamis harusnya udah debat laku hari ini. Hari Sabtu itu jam sekarang 9, itu hari apa? Rabu. Enggak, sekarang hari apa? Rabu tanggal 10. Oh iya ya, aku kira sudah hari Kamis. Bikin orang jantungan aja. Astagfirullah. Mau Astagfirullah. Oke, gitu aja. Nandar bala-bala. Ya. Oke, thank you ya. Debat ya hari Sabtu ya. Sebentar, Le. Ya, apa tuh? Enggak, sebentar aku mau ngomong nih sama ya, masalah Yudas masuk surga itu saya sepakat itu. Jangan kau sepakat. Karena di dalam tar dulu. Karena di dalam iman kami ketika Ibnu Katsir menafsirkan siapa yang disalib itu Yudas, di situ Yesus Hamasyah mengatakan bahwa yang disalib itu akan kedudukannya sama di sorga seperti halnya Yesus Hamasyah. Begitu, Le. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Yo, makasih Nandar. Udah dibilangnya begitu aja, tapi nyambung lagi. Makasih Nandar ya, Nandar bala-bala. Besok dia debat hari Sabtu ya sama Mister Unyu-unyu. Saya memprediksi kalau secara penguasaan materi, Nandar lebih menguasai. Kenapa? Dia terbiasa bukan hanya monolog, tapi dua arah. Sementara si Unyu-unyu, dia kan biasa monolog. Tadi orang ini saya lihat debat tidak ada nampakkan wajah. Masa setan lawan setan? Kalau bisa besok tampakkan wajah aja. Biar orang bisa melihat mimik muka kalian. Yang pertama, yang kedua, kalau kelihatan kalian membaca sesuatu ya nggak masalah. Santai aja, itu sah-sah saja dalam perdebatannya. Oh iya, lupa aku nanya si Nandar, kok nggak dibaptis-baptis? Ya kawan-kawannya, oh Nandar bala-bala, gara-gara kau lah lupa aku. Ya sudah nggak apa-apa. Hari Sabtu ini mereka debat. Kalau menurut kitab suci harusnya si Mister Unyu-unyu yang menang. Karena dia menunggangi keledai. Keledai itu kan hewan yang bodoh tapi mau jadi kuda nggak bisa. Ya kerjanya angkat barang tapi malas, lambat ya kan. Harusnya dia yang menang, kita doakan ya. Tetapi kalau prediksi saya secara logika, saya nggak tahu apakah dia nanti mampu ya mematahkan si Nandar. Kalau saya sih gampang aja itu. Karena Nandar itu aja juga kan. Dipaksa-paksakan, biar ada, biar tidak. Ya kawan-kawannya. Ayo kawan-kawan silakan masuk. Kita diskusi lagi. Sudah berapa hari kita tidak diskusi.
sepertinya lama-lama kita, ada satu kawan-kawannya, kalian kenal Dr. Welly apa tadi namanya? Dia tunggu, Welly, dia itu kepala STT di Jakarta dekat Gatot Subroto katanya sih, Welly Anden Solang, ya kan? Inilah saya bilang, kalau orang-orang hanya ingin doktrinnya dibenarkan, akhirnya senjata makan tuan ya kawan-kawannya. Dia membuat sebuah cerita kemarin bahwa Yudas tidak ikut perjamuan kudus. Dengan memberikan argumen yang mantap lah kalau kita orang awam melihatnya, bahasanya bahasa Yunani. Tapi saya bilang, saya komentaris itu, Pak Pendeta, Pak Doktor, belajar lagi lah, aku bilangnya. Begini kawan, dia tidak mengerti makna Yohanes 13 ayat 18. Dia mengatakan bahwa Yudas tidak ikut perjamuan. Kan demikian ya kawan ya. Kita buka dulu ini, saya bukakan dulu ya. Saya berbagi layar dulu. Nah ini, Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi harus jelas ini orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dia bilang, Yudas tidak ikut perjamuan di sini. Karena di ayat 27 dia sudah mengambil dan roti itu, baru dia kerasukan iblis. Maka Yudas berkata, apa yang berbuatlah. Artinya segini bahasa Ibrani, bahasa ini, tinggi kali bahasa-bahasanya kawan-kawannya. Jadi saya bilang, Pak Pendeta, Anda baca ayat 18 itu dengan baik dan benar. Di situ dikatakan makan rotiku. Nah ini ya kawan-kawannya, rotiku. Ku ini di siapa? Ya kan? Ayat 19. Karena Yesus yang berbicara, maka ku ini adalah Yesus. Maka roti Yesus itu apa? Kan itu dia bilang, roti Yesus itu kan roti tak beragi. Memang semua roti tak berbagi pada malam Paskah itu. Mana ada roti pakai mentega, saya bilang kan. Sambil bercanda ya. Nah, Yohanes 6 kan sudah dibilang, Yesus memperkenalkan sebuah roti baru. Apa namanya? Akulah roti hidup, kata Yesus ya. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Kan sudah dibilang Yesus itu. Nenek moyangmu telah makan nana di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi roti itu ada juga roti namanya punya nenek moyang itu, orang itu, itulah roti tak beragi itu ya. Nah di situ saya bilang, Pak Pendeta, roti Yesus itu adalah roti hidup. Artinya roti hidup itu dibuat di dalam perjamuan Tuhan. Artinya Yudas sudah memakan itu. Dan ayat 26 dikatakan, Yohanes 13 ayat 26, Yesus sudah mencelupkan. Jadi roti dan darah itu sudah menyatu. Datang dia bilang, kalau pemecahan roti itu kan tidak ada main celup-mencelup lah. Masing-masing penulis kitab kan beda menampilkannya. Yang lain dipecah-pecah, makan baru minum-minum. Nah Pak Pendeta merujuk Yohanes 13 ini untuk menggugurkan Yudas ikut perjamuan. Nah, kan ini saya sudah berkata dengan yang mengambil roti, mencelupkannya, memberikannya kepada Yudas. Artinya Yesus sudah ada roti, sudah ada anggur. Jadi Pak Pendeta, belajar lagi lah saya bilang kan. 2-3 hari dia masih tetap kekeh ya. Datanglah kamu ke tempat saya, dibalasnya juga. Nah, kalau habis PSBB ini, habis corona ini saya akan datang. Saya bilang kan, rupanya tadi sudah hilang apanya itu Yudas tidak ikut perjamuan itu sudah di take down-nya videonya itu, mungkin dia diingatkan kawan-kawannya, Pak Pendeta betul Yudas sudah makan roti itu kan gitu. Oke, ini sudah ada namanya Reinhard Ra ini apa Raharja? Nggak bisa Raja baca Buku, Pak. sini Reinhard. Oh, Aritonang, silakan Aritonang. Sebelumnya Pak, gini Pak, saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak. Silakan, makasih sama-sama. Jaga kesehatan dulu Pak. Sebelum saya bertanya, boleh. Di sini Pak, di sini saya mau nanya Pak. Ya. Kan di Alkitab kita kan ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Ya. Nah, yang saya mau nanyakan itu ada perubahan perjanjian kah atau ada penambahan perjanjian? Nah, jika ada perubahan perjanjian antara perjanjian lama dan perjanjian baru, berarti janji Tuhan bisa berubah. Nah, jika ada penambahan atau bagaimana Pak? Baru yang kedua Pak. Baru yang kedua, saya mau ke Kejadian 2 ayat 8.
Kejadian 2 ayat 8. Iya, Pak. Tunggu ya. Sebentar. Kejadian 2. Salah. Kejadian 2. Apa di situ dibaca? Aku bacakan atau kau yang bacakan? Kamu lah ya. Bapak aja yang bacakan. Karena saya menggunakan handphone, jadi enggak, baca di layar. Oh ya, oke, saya bacakannya. Itulah enaknya kalian yang membacakan. Padahal kerongkonganku itu berlendir. Maaf ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Iya, Pak. Di sebelah timur. Disitulah tempatkannya manusia yang dibentuknya. Terus? Nah, di sini Pak, saya mau nanya. Kan awal mulanya manusia itu kan berdosa di sini kan, Pak. Nah, yang saya mau nanyakan itu, kenapa iblis itu tahu bahwa manusia akan ditempatkan di situ, Pak? Apakah iblis sama Tuhan itu sama-sama satu tubuh, makanya iblis itu tahu bahwa manusia itu akan ditempatkan di situ sehingga dia berdosa. Oh, gitu. Mantap. Itu aja. Nah, jadi baru saya ini mau saya bertanya, Pak. Saya dari Pekanbaru, Pak. Saya sekarang di Pekanbaru nih. Di mana? Di Bango Sakti, Pak, Jalan Bango Sakti Panam, Tampan. Oh, ya aku dulu lama di Pekanbaru 2004 sampai 2011. Iya, Pak. Saya mahasiswa, Pak, Universitas Riau. Oh, mantap. Aku dulu di Simpang Brimo, pas simpang itu. Terus? Iya. Nah, itu saya mau nanya. Nah, itu loh, Pak. Nah, di Duri Bapak mananya, Pak? Oh, jengkol. Oh, jengkol. Oh, ya, Pak. Nah, ya itu aja lah, Pak, yang mau saya menanyakan, Pak, karena saya agak bingung tentang pertanyaan itu. Oke, pertanyaan apa? Nanti kau bisa ulang ya. Oke, aku jawab dulu ya. Yang pertama, jadi aku yang lupa. Yang pertama apa tadi kau tanyakan, Dek? Yang pertama itu kan, Pak, perjanjian lama sama perjanjian baru. Apakah ada penambahan perjanjian atau ada perubahan perjanjian? Ya. Perjanjian lama dengan perjanjian baru ya. Kalau kita baca Alkitab situ, Yesus mengatakan, saya tidak akan mengurangi seiota pun dari hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk menggenapi. Apa maksudnya penggenapan? Begini loh saya ajari ya. Pada mulanya Allah menciptakan Adam itu sepasang dengan Hawa. Ya kan? Maka keinginan Tuhan mereka menikah. Artinya sepasang. Tidak dibuatkan Adam dan Hawa 1, Hawa 2, Hawa 3, Hawa nafsu. Ya kan? Maka terjadilah penyimpangan di mana Raja Salomo, Daud, dan lain-lainnya itu banyak-banyak istrinya setelah si Abraham ya. Maka Yesus datang kan mengulangi itu. Ya kan? Matius 19, dibilang Yesus, apa yang dipersatukan dalam nama Allah tidak bisa diceraikan manusia. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya, apa yang belum digenapi di sana, digenapi Yesus lagi atau diulang lagi dengan penegasan. Demikian juga ketika orang bilang zina, Yesus mengatakan matamu memandang dan menginginkannya. Ada kalimat menginginkannya, bukan mandang aja. Ya, kenapa dari keinginan itu timbullah niat jahat. Nah, itu kan digenapi juga. Banyak hal-hal yang digenapi Yesus. Jadi perjanjian baru hanya ditambahkan dengan jalan keselamatan. Penebusan dosa itu dengan kematian Yesus di kayu salib. Karena di perjanjian lama kita mengenal hukum Taurat hanya untuk mengenal dosa. Ya. Nah, kemudian hukum Taurat itu pada zaman awalnya tidak diberi hukuman atas dosa itu. Setelah hukum Taurat Musa menetapkan hukum atas pelanggaran hukum Taurat. Contoh, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mencuri penggal tangan, potong tangan, dan sebagainya. Maka di dalam hukum Taurat perjanjian lama tidak ada jalan keluar atas dosa. Nah, ini yang berbeda. Setelah Yesus datang, kita dikasih jalan keluar atas dosa kita. Orang yang harusnya nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, sekarang tidak lagi. Bahwa kematian itu bukan sebuah yang sia-sia dan orang kan dibuat di situ bahwa kasih karunia Tuhan lagi. Maka orang sudah mulai bisa diampuni dan orang punya jalan keluar atas dosa-dosanya. Kalau dulu kan pembunuh tak punya jalan keluar, langsung dibunuh. Maka Rasul Paulus kan bernasib dia tidak dibunuh tapi bisa bertobat. Ada namanya pertobatan, ya kan? Itulah perjanjian barunya. Perjanjian baru itu apalagi
sudah dimateraikan dalam perjamuan kudus. Maka ada beberapa pendeta demi mematahkan argumen saya, mereka menghina perjamuan kudus ini. Contohnya John Sung, sebentar ya, atau perjamuan Tuhan ya. John Sung itu bilang, perjamuan Tuhan tidak membawa kita ke surga katanya. Jadi seolah-olah yang dicapkan Yesus itu hanya omong kosong kan. Kan begitu kawan-kawannya. Inilah yang saya sering katakan hanya untuk mematahkan apa yang saya bilang, mereka rela mengorbankan diri kepada yang namanya kesesatan. Ya kan? Nah, banyak lagi orang-orang yang tidak paham bagaimana kedatangan Yesus, apa yang diperbaharui. Yang paling diperbaharui adalah kasih karunia. Andai kata kita hidup seperti zaman dulu-dulu, kita kan tidak akan selamat ke surga. Bagaimana kita selamat ke surga? Zaman dahulu Tuhan langsung yang memilih si anu ke surga. Paham ya? Maka kalau zaman sekarang kan tidak, kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Lantas bagaimana dengan orang-orang zaman dulu? Ingat ya, hukum itu sifatnya tidak bisa berlaku surut. Itulah sebabnya orang-orang zaman dulu tidak bisa dikenai hukum Yesus. Kalau dikenai hukum Yesus, orang-orang zaman dulu mereka kan tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus. Tetapi mereka percaya kepada firman Allah ya. Jadi ganti Yesus itu jadi firman Allah, maka orang-orang dulu bisa mengenal Yesus. Itulah sebabnya Yesus turun ke dalam kerajaan maut, dibilangkan di mana nanti saya lihat, membuka pintu gerbang itu kan, sehingga orang-orang saleh, orang-orang suci bisa bebas. Sebelumnya kan tidak bisa bebas, karena memang tidak ada jalan mereka menuju surga. Henok dan Elia karena dipilih Tuhan langsung. Tetapi Yesus pun masih menentukan orang yang dipilih langsung, seperti yang di sebelah Yesus. Nah, jangan kalian untuk mematahkan pernyataan saya, nanti kalian bilang, wah, pembunuh tidak bisa masuk surga. Kalau pembunuh masuk surga, bagaimana nanti surga dibunuh semua? Aduh, pikiran apa itu? Orang di sebelah Yesus itu pembunuh itu ya. Penyamun. Apalah si udah hanya mencuri-curi aja. Ya kawan-kawan ya. Kalau Yesus sudah milih, tidak ada yang bisa melawan. Maupun hantu belau tidak bisa ya, karena Yesus yang punya kerajaan surga. Oke kawan-kawan, itu yang bisa saya jelaskan. Baru pertanyaan dia yang kedua adalah, astaga, mengenai apa tadi ya? Lupa aku. Kejadian 2 ayat 8. Tentang? Oh Tentang. ya, oke. Dia membuat Kejadian 2 ayat 8 ya. Dia bilang di situ, artinya iblis sudah tahu bahwa Tuhan membuat Taman Eden dan di situ ditempatkannya manusia. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Nah ini pertanyaan dia yang kritis. Apakah Tuhan bersama iblis? Nah ingat bahwa malaikat itu, iblis itu dulu malaikat yang memberontak atau melawan perintah Tuhan. Kan demikian. Nah itulah yang sering saya katakan untuk menerjemahkan Kejadian 3 ayat 22. Saya mengatakan bahwa itu adalah iblis yang dimaksud di Kejadian 3 ayat 22 ya. Salah satu dari kita. Artinya di situ bahwa Tuhan itu selalu misalnya Tuhan berjalan pasti ada kayak iblis itu, malaikat itu kan pelayan Tuhan. Pelayannya ada di kiri kanannya gitu ya kira-kira kawan-kawannya. Nah, maka saya mengatakan bahwa iblis mendengar semua perbicaraan Tuhan dengan Adam. Artinya iblis hadir di situ. Sama seperti kerub yang ditempatkannya di menjaga pohon kehidupan. Artinya ketika Allah berbicara, kerub itu ada di situ. Ya kawan-kawan ya. Jadi iblis bukan berada di dalam diri Tuhan, tetapi dia ikut Tuhan. Karena awalnya dia kan pelayan Tuhan. Ya begitu kawan-kawannya. Cuman karena dia sudah tahu rahasia ini, maka dia membuat sebuah pemberontakan atau pengkhianatan. Itu yang bisa saya beritahukan dulu kepada Reinhard. Saya cukupkan sekian. Ini masuk Andre D. Andre, silakan Andre D. Halo Bang. Halo. Halo. Kenapa? Terdengar kan suara saya? Terdengar. Silakan. Lai, udah lama ada kedengaran ini. Lai mutunya bilang, saya sampai saat ini percaya Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang paling sempurna, nggak pernah diubah oleh manusia. Itu gimana Lai? Nggak pernah diucapkan Lai sekarang Lai. Oh, begini tuh Pak ya. Ada namanya bahasa sarkasme, ada bahasa sinisme, kan demikian. Tetapi yang saya ucapkan itu dulu, memang saya akui sampai sekarang. Ya kan? Sayalah satu-satunya orang yang masih percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci paling sempurna. Ya kan?
yang tidak pernah diubah-ubah, yang tidak pernah terjamah manusia. Kan itu selalu dulu ucapan saya ya. Nah, lucu lah ya, apalagi lihat ekspresinya Kristologi di Sugi. Ya. Jadi itu akan menggiring umat Islam kepada yang namanya tidak marah. Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan kamu hantam kitab suci orang itu, marah, penistaan agama, langsung dipenjara. Kan demikian. Yang kedua, orang itu semakin semangat nanti membaca Al-Quran dan membuktikan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Maka ketika saya bertanya, saya yakin ada jawabannya, saya bilang. Berarti dia mau tak mau harus melebihi saya. Kalau dia tidak yakin, loh kau aja nggak yakin, apalagi aku, kan gitu. Iya. Paham ya? Paham, kan saya Lai bilang seperti itu lagi. Mungkin di pembahasan berikutnya Lai lah. Apa diulang lagi dah. Berapa bulan ini? Hampir 8 bulan kali ya? Iya, betul-betul. Udah lama saya ucapkan itu. Oke, terima kasih ya, Pak. Sebentar Lai, satu lagi pertanyaan Lai. Ya. Apa namanya? Kayaknya tuh menjawab nggak berani lah itu untuk debat live sama Lai gitu. Yang siapa? Suka bahas Lai secara monolog itu. Siapa? Halo? Halo? Ya, siapa yang nggak mau? Siapa? Kayak si Sugi, si Musuh dijawab. Loh, makanya aku bilang, hanya akulah tinggal manusia yang percaya bahwa Al-Quran itu kitab suci yang maha sempurna. Ya kan? Tidak terjamah manusia, tidak diobah-obah, dan isinya betul dari Tuhan. Hanya aku. Ya, berarti kan kalau gitu kan kita punya itu ditebuk dari langit, nggak bisa dibawa kan? Ya. Bahkan di makanya kalau si Sugi mau mendebat aku, mana berani dia? Kalau kutanya nanti itu, aku percaya ini sempurna, buktikanlah, aku bilang, mana ayatnya? Datang dia, ya nggak ada masa dia nggak percaya berarti dia sudah menista agamanya sendiri. Aku aja yang bukan agama Islam percaya, kan itu ngerti maksudnya ya? Jadi mereka ini takut berdebat sama aku karena aku itu bermain kata-kata itu cantik. Iya, saya itu perlu banyak belajar lain ini. Oke, Pak ya, gitu aja ya. Oke, siap-siap lain. Oke, makasih. Yuk, makasih. Rotua masuk. Akhirnya kita jumpa ya lewat StreamYard ini ya. Suaramu belum keluar, suara. Suara belum keluar. Coba tes bilang. Perbaiki dulu mungkin jacknya. Atau tadi nggak disetujui apa namanya itu perangkatnya. Pertama masuk StreamYard itu kan ada itu coba dulu suaranya. Rotua, kamu sambil memperbaiki suara, aku masukkan dulu yang lain ya. Maaf ya. Santai. FZ, silakan FZ. Halo, Bang. Ya, halo, silakan. Bang. Ya, silakan. Sehat, Bang? Sehat. Sudah enggak sehat 100%. Sudah mendingan. Ya. Sudah mendingan. Cuman ini sering ada lendir di kerongkongan ini, jadi baunya mau muntah aja gitu. Harus minum, Bang. Iya, minum ya. Ayo minum air hangat. Betul. Bang. Makanya aku minum air hangat sekarang ini. Iya, Bang. Aku ada itu loh di Skype itu ada chat loh, Bang. Belum dibalas tuh. Yang mana ya? Ya terus bilang aja. Enggak, nanti Abang baca aja. Bang, ini mau Mas Yudas itu percuma, Bang. Kita mau debat sama si kaum teolog, gak bakal menang, gak bakal ketemu, diputer-puter aja itu. Iya, betul. Karena kan ada kalau dia perhatiin baca di bentar saya lihat dulu ya. Yang kan Petrus berkata kepada Tuhan kan, Tuhan upah yang itu loh, upah Petrus loh. Tuhan, nah itu kan sudah jelas, Bang. Bersama-sama Bapa menghakimi ke-12 suku Israel ya. Oh, apa Lukas 22 ayat 30. Iya, sebenarnya kan sudah ada di situ. Iya. Terus kalau misalkan perkataan itu salah, harus lagi balik lagi dasarnya. Lukas 21 ayat 33, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan berlalu, Bang. Iya, betul. Harusnya itu aja udah
masuk surga sih Bang sebenarnya. Cuman kan mereka mungkin malu atau gitu. Iya. Mantap. Baru tahu aku Lukas 21:33 itu. Kenapa Bang? Baru tahu aku Lukas 21:33 itu masukan. Iya, langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataannya tidak akan berlalu. Perkataan itu nggak mungkin. Iya. Terus? Benar ya. Terus ini Bang, saya mau tanya tentang Kejadian 32 ayat 28 itu loh Bang. Tuhan kalah dalam berduel lawan Yakub. Itu duel Kejadian dalam 3, bukan Kejadian 3, Kejadian 28. Iya, Kejadian 28 ya. Ayat Kejadian 32 kayaknya Bang, ayat 28. Iya, 32, sorry. 32 ayat 28. Apa yang mau ditanyakan? Tentang Yakub bergumul dengan Allah. Itu bergumul itu berkelahi atau apa ya Bang ya? Asumsi saya masih belum paham ini Bang di sini. Oke, saya jelaskan ya. Sebentar, gini. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 31, 31, Tuhan kan memerintahkan si Yakub untuk kembali kepada si Esau. Nah, mulailah terjadi pergumulan di dalam diri si Yakub. Kalau dia ikut Tuhan, maka dia takut si Esau kan punya bala tentara 400 orang pengawal dia. Ya kan? Maka dia takut kalau pulang kepada si Esau. Pergumulannya itu. Yang kedua, kalau dia kalau dia tidak ikut perintah Tuhan, artinya dia melawan Tuhan, ya kan? Nah, inilah dia ya. Dia sangat takut dan merasa sesak hati. Ini pergumulan dia. Bagi orang bersama dia, kami ya, jadi dua pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan tinggal akan terluput. Dia takut kembali kepada si Esau. Karena si Esau itu pasukannya lebih banyak dari si Yakub, ya kan? Nah, itu pergumulan dia. Antara ikut kata Tuhan dengan ikut kata hati, kata manusia. Maka di ayat 28 dia bergumul. Nah, memang di situ dibuat pergumulannya itu kalau orang Malaysia bilang begulat, begusti gitu kan. Ya kan? Sebenarnya di situ adalah pergumulan dia memang ada secara fisik karena kan itu malaikat berubah jadi bentuk manusia. Nah, ya kan? Nah, ini juga ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan ke sebelah tempat menyeberangi sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang, mereka menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggal Yakub seorang dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar, ya kan? Nah, laki-laki itu orang bilang kan Tuhan, masa Tuhan bergulat? Tidak. Kalau di sini dibilang Yakub bergulat itu sama malaikat. Tetapi ayat 28 kan sudah berbeda itu ceritanya. Lalu kata orang itu namamu tidak akan. Ini kan sudah bergulat lagi, sudah berhenti. Maka dia kata namamu tidak Yakub lagi disebut. Tetapi Israel sebab engkau bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Jadi kawan-kawan membaca ayat 22 sampai 26 itu oke. 27 kan mereka tidak bergulat lagi. Bertanyalah orang itu kemana, siapa namamu? Sautnya Yakub. Nah, paham ya? Jadi yang mau dijelaskan di situ bahwa pergumulan Yakub itu bahwa dia menang, dia ikut Allah karena dia pergi menemui Esau dan ternyata si Esau tidak ngapa-ngapain dia, malah memeluk dia. Itu ya kawan-kawannya. Jadi sederhana saja dan sudah terjawab. Oke, sekarang masuk lagi yang namanya sang pencerah. Sang pence. Halo Sang. Halo Bos. Ya, silakan Sang pence. Nggak mau cerita apa-apa sih, cuman mau tanya kabar aja. Gimana kabar Bang? Ya, sehat? Ada mendingan sih, cuman masih mual-mual ini. Halo. Halo. Ya. Gimana? Halo. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau kita bicarakan kok diam? Halo. Oh, berarti mic-nya masih jaringan kurang bagus Bang. Oh ya, silakan. Apa itu?
Putus-putus punya aku di sini kurang bagus, suara abang nggak ada tuh. Oh. Ya, apa tuh? Lanjut, suaramu kedengaran bagus ini. Oh iya, punya abang nggak mantap nih di sini. Jadi putus-putus hilang-hilang. Apa kabar bang? Masih sakit? Masih dikit lagi. Mudah-mudahan lah ini dalam 2-3 hari ini sembuh. Suaranya nggak bagus. Yang lain bang, suaranya nggak bagus bang. Oke. Suara bang nggak jelas. Ya. Ini NBH silakan NBH. NBH. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Kedengaran, suaraku kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, silakan. Ya. Ini debat terluar biasa ini. Ini Bang mau tanya ini masalah kejadian berapa ya yang buah pengetahuan baik dan buruk itu? Kejadian 2. Itu pengertiannya kemana itu Bang ya? Kan dia setelah Adam dan Hawa diciptakan itu ya. Halo? Ya, terus. Hawa dan Adam diciptakan. Terus itu pengertian baik dan buruk itu apa itu? Ya pengetahuan lah. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu bukan buah sesungguhnya, tapi katanya abstrak, kan demikian. Kalau abstrak tidak akan dikatakan Tuhan menciptakan pohon, kan demikian. Memang kalau kita pikir kok aneh, masa makan buah langsung cerdas? Ya itulah yang dibuat Tuhan. Mana bisa kita larang-larang Tuhan? Kita perintah-perintah Tuhan kan? Iya, jadi ada terbersit gitu ya. Kayaknya dia arahnya karena Adam dan Hawa tadi Hawa lah ya, mendengarkan firman yang baik, jangan makan tuh buah di tengah taman. Terus yang si iblis firman buruk. Dia katakan makanlah buah itu katanya. Agar artinya kan yang direalisasikan oleh Hawa manusia ya itu firman yang buruk ya. Jadi artinya buah pengetahuan yang baik dan buruk. Maka buah yang buruk itu mereka ini imani lah ya, lakukan lah ya. Akhirnya mereka ya memilih buahnya itu adalah yang buruk, maka jatuh ke dalam dosa. Dalam hal ini ya hak kebebasan ya. Kira-kira kalau ke situ gimana itu? Ya, Bang. Nah, begini, bahwa pada mulanya Allah menginginkan Adam dan Hawa itu memperoleh pengetahuan yang baik dan buruk itu dari Allah. Maka pengetahuan pertama yang diberikan kepada si Adam itulah Kejadian 2 ayat 17. Kalau kau makan pohon ini, kau akan mati. Kalau tidak kau makan, berarti hidup selama-lamanya, kan gitu. Nah, iblis, itulah pertanyaan pertama, kok bisa iblis tahu, kan demikian ya. Mungkin iblis waktu itu ikut sama Allah, kan iblis ini pelayan Tuhan. Mungkin didengarnya, dia curi-curi dengar, makanya dibilang di kitab suci itu bahwa iblis itu mencuri dengar dan mengambil, ya kan, doa-doa kita, ucapan-ucapan Tuhan diputarbalikkannya semua kan. Nah, mungkin dia sudah mencoba buah itu dan dipraktekkannya kepada si Hawa lebih dahulu, bukan si Adam. Iya. Karena si Adam terikat dengan hukum itu, si Hawa kan belum terikat. Maka ketika si Hawa memakan kan belum terbuka mata dia. Begitu si Adam makan, terbuka matanya dan datang langsung Tuhan. Iya. Terus kayaknya ada sebuah pesan ya, kayaknya itu karena si manusia itu mendengarkan gak baik, iblis, maka berbuah jahat. Terus dan mereka apa pesannya gitu kira-kira ya? Kayaknya pesannya kok mereka tiba-tiba mengetahui telanjang dan malu gitu. Ada malunya ya? Ya. Jadi sepertinya pesan apa sih gitu yang dilakukan mereka sehingga mereka itu jadi keputusannya adalah mendengarkan firman yang buruk gitu. Gimana ya? Kalau menurut ayat ini Pak, berarti yang pertama kita bisa katakan mereka sudah dewasa. Ada yang mengatakan bahwa Adam dan Hawa itu diciptakan masih kanak-kanak. Karena ada yang bilang itu. Maka ketika matanya terbuka,
sudah mulai mengerti dia tentang seks lain segala macam. Kayaknya ke situ ya. Ya, maka ini menjelaskan bahwa mereka sudah dewasa dan mereka mulai mengenal malu. Malu kepada siapa? Sebenarnya bukan kepada sama mereka, tetapi kepada iblis itu dan Tuhan lah. Karena ada pihak lain yang melihat mereka telanjang, kan gitu. Ternyata dibilang di sini kepada Tuhan dia malu ya. Aku bacakan, dia menjawab, ketika aku mendebar bahwa engkau dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, katanya. Iya. Sepertinya sih kalau hanya cuman air itu aja apakan ya diasumsikan lah ya. Kalau kebenarannya sih ya sulit juga. Kayaknya ya kayak pesan si iblis didengarkannya dimakan buah itu, dikenakan kepada Hawa. Berarti ada sebuah dosa sana kan. Artinya pesan apa sih yang dilakukan mereka dari si iblis yang dilakukan gitu. Tapi kayaknya tuh lanjut aja lah. Aku terus kembali ini nih. Masalah Judas ini kemarin. Ya gimana Judas? Ya Bang. Aku mau bilang begini. Tadi poin abang lah ya, itu kan kayak Judas itu orang pilihan, bakal dikasih Yesus, itu kata apanya kayaknya, kata Yohanes 6 ayat 70. Iya. Jadi kalau kita lihat dari penciptaan Adam dan Hawa ya, Adam itu memang benar-benar dikasihi Allah ya, artinya sampai dia dipoles kayak tukang patung ya, diiniin gitu. Dan setelah itu Adam dan Hawa diberi hak free will ya, kalau apanya ya, hak kebebasan. Setelah jatuh ke dalam dosa itu. Iya, kenapa mereka pilih dosa gitu ya. Nah, juga ada nggak kesamaannya itu dengan Judas? Judas juga dikasihi gitu. Tetapi dia hak kebebasan itu dia pilih kepada yang tidak baik gitu. Jadi artinya poin keimanan itu kayaknya. Kalau saya melihat Judas tak punya pilihan, karena kan iblis datang kepada dia masuk. Oh, gitu ya. Kan itu dibuat di dalam Yohanes 13 ayat 3, 27 juga. Lukas 22 ayat 3, Lukas 22 ayat 3, sama Yohanes 13 ayat 27. Jadi iblis yang masuk kepada dia, ketika iblis menguasai dia nggak punya pilihan. Kan demikian. Dia punya pilihan untuk meninggalkan Yesus ketika di Yohanes 6. Tapi tidak melakukan itu dia. Kenapa dia tidak melakukan? Karena dia masih mau ingin ikut Yesus. Karena dia juga sudah dipilih. Jadi mau lari pun dia tidak bisa, mau apa-apa pun dia tidak bisa. Nah, kalau kita lihat itu juga terjadi kepada Petrus. Begitu dinubuatkan bahwa dia akan menyangkal Yesus 3 kali, dia kan berusaha menggunakan kehendak bebasnya. Aku tidak akan menyangkal Yesus, maka dia lari. Ya kan? Iya. Tetapi ketika dia lari, ternyata ada yang mengenal dia. Nah, inilah yang dinamakan, ada sebagian orang memang sudah di-setting atau ditentukan demikian. Ada orang yang memang memiliki kehendak bebas murni 100%. Tetapi ketika Yesus mengatakan, sejak dalam kandungan, aku sudah mengenal engkau. Iya, jadi kayaknya kalau dia pilihan Tuhan itu di Wahyu 7 ayat 4-9 kayaknya itu. Orang pilihan Tuhan kan 144.000 yang Israel gitu. Kayaknya ada ya. Kayaknya ada kesana kaitannya gitu ya. Kalau yang itu untuk yang Wahyu itu di Pewahyu 144 itu untuk orang-orang yang nanti membantu Tuhan untuk memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Oh, ke situ ya. Ya, kenapa? Ternyata di kerajaan Tuhan itu ada jabatan hakim. Kan dia dijelaskan, 12 murid akan menjadi hakim. Maka ada jabatan-jabatan lain yang kita tidak tahu. Contoh saya ambil Kesultanan Yogyakarta. Maka yang berhak jadi petugas kerajaan Yogyakarta itu adalah harus orang Jawa, tidak orang Batak. Ya kan? Tetapi untuk yang hidup di luar keraton itu bebas. Bisa orang Melayu, Jawa, Minang, segala suku lah di situ. Sama nanti kita dengan di kerajaan surga. Yang berhak dulu di dalam kerajaan surga itu membantu pekerjaan Tuhan 144.000 orang. Dan itu sudah ditetapkan dari suku Israel.
Iya, Karena 12 suku kali 12, iya. Ya, itu nggak bisa kita rubah-rubah kecuali memang si Manasye gantinya si Dan. Kenapa Manasye ganti Dan? Karena Dan itu kan hakim. Tidak mungkin hakim duduk menghakimi para hakim. Karena Alkitab menjelaskan tidak sekalipun Lewi memungut perpuluhan dari para Lewi. Itulah itu Pak, kira-kira. Bisa ke sana. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Bang. Silakan Bang. Ini Bang, masalah ini Bang, aku jadi ada rancu sedikit nih untuk terjemahkannya gitu. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 ya, dan 27 ya, itu masalah penciptaan. Lalu saya nggak lihat Alkitab nih, tapi lengket di memori saya ya. Lalu Allah berkata, sebaiklah kita menciptakan menurut manusia menurut gambar dan rupa kita, katanya ya. Di ayat 27, lalu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Seperti itu ya. Nah, kalau kita apakan ya, apalah istilahnya ya, kalau kita maknakan ke arah mana ini firman? Segambar, berarti ada seperti Abang sampaikan kemarin, itu mirip ya kayak Adam lah akhirnya kan, yang kita lihat itu Adam ya, manusia gitu. Nah, tapi seperti kita katanya, Allah itu seperti apakah kira-kira menurut 26-27 itu Bang? Nah ya, kan sudah dibilang di situ bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya maka kita lihat aja Adam yang diciptakan. Bahwa ada yang diciptakan itu pertama tunggal. Karena Allah itu Esa, tunggal. Nah, di dalam ketunggalan si Adam dia diciptakan laki-laki. Karena laki-laki tidak melahirkan, tidak beranak, tidak diperanakkan. Katanya kan demikian. Sesudah itu, di dalam diri si Adam ada tubuh si Adam, ada roh si Adam, dan ada suara si Adam. Gak ada hal lain, hanya itu. Maka untuk kita di dalam Kejadian 1 ayat 26 itu merujuk pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada Allah, ada roh Allah, dan ada firman Allah. Makanya Adam diciptakan seperti itu. Ada tubuh si Adam, ada roh si Adam, ada suara si Adam. Jadi kira-kira begitu itu Pak. Oh gitu. Iya. Oke Pak. Ada lagi nih sambungannya nih guys. Banyak kali nanti Pak. Besok lagi. Oke lah. Oke Bang, makasih Bang. Maju terus Bang. Yuk. Jadi kawan-kawan, karena banyak kali ya sebenarnya saya pun harus istirahat. Oke, sampai 1 jam kita cukupkan ya. Karena di kerongkongan udah banyak lendir. Oke, silakan. Halo Bang, malam Bang. Malam Bang. Malam. Bagaimana Bang? Sehat Bang? Ya, sehat. Halo, tapi ada gangguan sedikit. Lanjut langsung. Sehat Bang. Bang mau nanya Bang, kapan live-nya dengan siapa? John Sung. Kapan live-nya itu Bang? Ya, besok jam 19. Oh, kalau di sini berarti jam 8 Bang nih. Kalau waktu Indonesia 20. Tengah. Iya, 20. Oh iya Bang. Oke, ada sedikit pertanyaan Bang, boleh? Boleh, silakan. Iya, 1 Yohanes pasal 5 ayat berapa Bang? Ayat 16 Bang. Coba. 1 Yohanes ya? Iya. Oh, sebentar. 1 Yohanes berapa? Pasal 5 ayat 16. Ya. Sepertinya ada yang pernah Bapak tanyakan di ini, tapi saya kurang mengerti. Di sini juga, kalau tidak salah. Bacakan. Boleh bacakan, Bang, apa itu? Aku baca ya. Sampai terakhir ya Bang, 21. Ya. Boleh Bang? Ya, terus. Kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa itu harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan sejahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Akan tetapi kita tahu bahwa
Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah anak Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, pertanyaan saya begini Bang, apakah, saya asumsi dulu ini Bang, boleh? Apakah dosa yang mendatangkan maut dan tidak dosa yang mendatangkan maut itu Bang, apakah itu yang dimaksud dengan ini, menghujat Roh Kudus, begitu Bang? Itu aja. Iya Bang. Kalau dosa yang mendatangkan maut, ya 10 perintah Tuhan itu kan mendatangkan maut semua itu. Jangan yang mencuri. Ya, hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus mengatakan, karena hukum Taurat kita mengenal yang namanya dosa. Dan kita mengenal hukum Taurat Musa, menjadi kita mengenal hukuman atas dosa. Kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, apalah contohnya? Aku sulit kali membilangnya. Tetapi contohnya, bagi orang Yahudi, kalau tidak melaksanakan Sabat itu kan hukumannya berat itu. Tapi bagi kita sekarang, Yesus mengatakan bahwa Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya kan? Artinya itu sudah bergeser dari hukuman yang serius menjadi ya ibaratnya tidak mendatangkan maut, sama dengan perjamuan. Ya, perjamuan. Kalau orang bilang dulu Paskah, kalau nggak melakukan Paskah kan Tuhan marah itu, dibunuh itu ya. Tetapi setelah Yesus datang namanya perjamuan Tuhan. Dan di situ dikatakan tidak semua orang ibaratnya Rasul Paulus mengatakan yang tidak layak nggak usah ikut. Artinya di situ ketika kita tidak ikut kita nggak dijatuhi hukuman yang membawa maut atau kematian. Ya. Dan mungkin banyak lagi lah yang mungkin kita bisa. Boleh sedikit Bang, sedikit lagi Bang, sedikit lagi Bang, sedikit. Ya. Saya lupa ayatnya Bang, tapi saya nonton di video kemarin entah dari siapa, mungkin ini ada itu hari Abang pernah katakan bahwa kecuali jika roti itu dimuntahkan oleh Yudas. Ya. Nah, pada proses kematian Yudas Bang, itu kalau tidak salah ingat saya ada di Alkitab dikatakan bahwa dia perutnya terburai Bang, yang ada saya nonton videonya. Ya itu aja. Tapi enggak bisa, sepertinya enggak bisa tangkis wahyu itu Bang. Oke, udah ya. Dijelaskan ya Bang, makasih Bang. Ya Bang. Oke, makasih. Kemarin saya katakan untuk orang itu menetapkan Yudas ke neraka karena Yudas sudah sempat makan roti dan minum anggur hanya satu. Orang itu harus mencari tahu bahwa Yudas memuntahkan makanan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan dikatakan di situ bahwa apanya itu bukan makanan yang masuk ke dalam perut dan terbuang ke jamban yang mengharamkan, tetapi makanan yang keluar dari mulut itulah yang mengharamkan. Apa maksudnya ya? Artinya kalau dia memang mau kalian paksa jadi haram, ya, dia harus dimuntahkan dari mulutnya si Yudas. Hanya itu yang apa itu ya? Yang bisa kalian buat ayat untuk membatalkan itu. Tetapi itu pun pernah, bentar ya, aduh aku agak ini, ya kan? Nah ini, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Memang di sini dikatakan keluar dari mulut berasal dari hati, itu ibaratnya ucapan kotor, segala macamnya. Tetapi udahlah, kita anggap aja ini makna sesungguhnya. Jadi caranya harus dia dimuntahkan, baru dia haram. Lah bagaimana? Dia kan perutnya sudah terburai, artinya seluruh makanan sudah terkeluar. Oke, kita lihat urutannya. Yudas gantung diri, makan perjamuan itu kapan? Malam hari ya. Nah, dia mengetahui Yesus dijatuh hukum mati kapan? Pagi hari. Artinya sebagian makanan itu sudah menjadi nutrisi dalam tubuhnya. Tidak lagi menjadi makanan, tetapi sudah menjadi, karena lebih dari berapa? 6 jam, 10 jam, 12 jam lah kita bilangnya. Nah, karena ada lebih dari 12 jam, dia sudah menjadi asupan nutrisi atau sudah bercampur dengan darah. Nah, kemudian dia menggantung diri, itu pada esokan harinya ya, kita anggap lagi itu. Dan di Kisah Para Rasul dibuat dia gantung diri dan perutnya terbelah. Kalau kita membilang ayat itu tidak kontradiksi, maka mau tidak mau kita menjelaskan bahwa Yudas menggantung diri di tempat yang tinggi.
Maka setelah beberapa hari terjadilah pembusukan. Maka dia jatuh dari tempat yang tinggi itu dan perutnya terbelah. Kan demikian. Atau kita kalau mau bilang langsung perutnya belah, berarti dia harus tergantung di ketinggian 10 meter atau 20 meter lah. Nah, kalau di ketinggian yang kakinya hanya melebihi, kakinya tidak sampai sebagai syarat orang mati bunuh diri, maka dia jatuh dan perutnya bisa terbelah itu memakan waktu. Kan debusu leher ini bakal lepaslah tali itu, baru dia jatuh tertelungkup, pecahlah perutnya. Bedakan dengan yang orang yang baru mati, terjatuh perutnya langsung pecah itu harus dari ketinggian yang tinggi. Kalau enggak dari ketinggian yang tinggi, perutnya masih belum pecah itu. Karena kan masih ada darah, masih barulah. Ibaratnya masih baru dan itu tidak bisa kita katakan langsung pecah ya kawan-kawannya. Itu cara melihatnya. Nah, artinya di situ pun kalian mengatakan sebagian roti itu sudah menjadi vitamin lah dalam dirinya. Dan tidak ada satu ayat yang bisa membatalkan itu. Sekalipun saya bilang harus dimuntahkan. Itu kan karangan saya aja itu. Karena ada memang ayatnya yang keluar dari mulut, itulah yang mengharamkan. Dia harus diharamkan dulu baru itu ya. Kalau menurut perjamuan Tuhan tidak ada yang bisa mengapakan itu. Karena kata Tuhan, hari ini aku tidak akan makan pohon dari minum lagi di Matius 26 ayat 29 sampai kerajaan Bapa datang. Artinya situ tidak perlu syarat apa-apa ya kawan ya. Mereka hanya makan dan minum, dilihat situ, kita makan lagi dan minum nanti di kerajaanku, kata Yesus ya. Oke. Nababan, silakan Pak Nababan. Horas Bang. Horas, silakan. Mana, sehat-sehat? Agak kurang dikit lah. Ayo, cepat. Aku agak sebentar lagi istirahat karena udah mulai apa nih. Ya, saya juga asam lambung tinggi, tapi saya banyak minum air supaya keluar asamnya itu. Oh, air hangat ya? Ya, jadi harus keluar Bang. Keluarkan itu asamnya itu supaya sedap perutnya. Iya, oke. Terus lanjut. Ini Bang, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 44 tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, nah, terus, ayat yang ke-43, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh. Apa artinya itu Bang? Apakah ada makna lain dari situ? Terima kasih. Oke. Bahwa waktu itu kan banyak orang mengikut Yesus dan orang banyak lapar, maka Yesus buat mujizat. Dipecah-pecah roti, jadilah 5.000 dan ketika dikumpulkan sampailah berapa bakul itu ya dibilang di sini. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan, ya kan? Nah, kalau saya nanti mengatakan ada makna tersirat dan tersurat, orang akan bilang cocokmologi. Oke, makna yang tersurat bahwa makanan itu sisa, itu aja, ya. Dan bahwa makanan ini kan sama dengan Yohanes 6 juga ini, bahwa dikatakan makanan itu makanan dari surga, manna itu ya. Dan orang makannya juga akan mati, kan demikian ya. Makanya di sini dibilang Yesus, kalian hanya tahu makan mengenai makanan aja, kan demikian ya. Nah, kalau nanti saya bilang makna yang tersurat dan tersirat, kalau tersirat nanti kalian bilang saya cocokmologi, jadi sudahlah nggak usah saya bilang tersirat karena ada kalimat 12 bakul, ya kan? Oke. Itu aja dulu. Iya Bang ya. Oke, Adi itu ada lagi? Sudah cukup Bang, cukup. Oke, makasih. Yuk. Sekarang Lado, silakan Lado. Selamat malam Pak Rudi. Malam Pak Lado, silakan. Pak Rudi, ini langsung saja Pak Rudi ya. Ya, langsung. Saya mau diskusi sekaligus ya mungkin sedikit debat ke Pak Rudi. Silakan. Ini terkait kisah para rasul 1 ayat 15 sampai 22 Pak Rudi. Itu terkait apa mesti dibuka Pak Rudi, bisa nggak Pak Rudi dibuka? Kisah para rasul apa? Kisah para rasul 1 ayat 15 sampai 22. Ya. Itu terkait
terkait Matias dipilih menggantikan Yudas, Pak Rudi. Kita kan selalu bertanya nih Pak Rudi, kenapa ketika ayat ini, kenapa Yudas mesti digantikan? Apa karena Yudas meninggal, sudah mati, jadi 12 murid Yesus jadi 11? Apa kenapa alasannya? Banyak orang mengatakan bahwa Yudas digantikan karena dia mati. Tapi menurut dalil saya bukan karena itu, Pak Rudi. Kenapa alasannya? Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 12, itu Rasul Yakobus itu dibunuh oleh Herodes. Rasul Yakobus juga mati pada zaman Kisah Rasul. Tapi kenapa Rasul Yohanes tidak digantikan? Kenapa murid-murid tidak menggantikan Rasul Yakobus? Kenapa Yudas harus digantikan? Kenapa para murid berani-beraninya menggantikan Yudas? Kenapa pas Rasul Yakobus meninggal, mati, kenapa tidak digantikan? Padahal sama-sama Rasul meninggal. Berarti ada yang tidak beres, ada yang salah dengan kematian Yudas. Makanya digantikan. Kalau mau konsisten, Rasul Yakobus juga harus digantikan dong, karena dia kan mati di Kisah pasal 12. Ini logikanya. Ini kalau kita mengatakan demikian. Nah, menurut saya Yudas digantikan itu data dari para murid itu adalah kitab suci, firman Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 16, Pak Rudi. Ini dasarnya mengapa Yudas digantikan. Petrus kan berkata, tetap ayat 16. Kisah Rasul 1, Pak Rudi. Ini Kisah Rasul 12 tentang Yakobus tadi yang saya jelaskan. Yakobus kan mati. Kenapa nggak digantikan dia? Kenapa nggak dicari penggantinya? Kenapa Yudas digantikan? Kita lihat di Kisah Rasul 1 ayat 16. Ini alasannya ya. Saya bacakan Pak Rudi ya. Hai saudara-saudara, haruslah kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perkataan Daud tentang Yudas, pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Jadi para murid menggantikan Yudas berdasarkan firman Tuhan itu pasal ayat 16. Ada ayat Alkitab, ada ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa nasib Yudas, akhir Yudas itu ditentukan, yaitu berdasarkan Roh Kudus melalui perantaraan Daud. Itu berarti kita bisa lihat yang mana ayatnya. Itu ayatnya di ayat ke 20, Pak Rudi. Di ayat 20. Ayat 20 dikatakan tadi Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 20 tadi, Pak Rudi. Dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tiada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil oleh orang lain. Jadi alasan kenapa Yudas diganti, karena ada ketetapan Allah terkait nasib Yudas, terkait akhir Yudas, yaitu kita lihat di kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmurnya yang ditunjuk oleh Petrus ini adalah Mazmur 69, Pak Rudi, yang perkemahan ini, Pak Rudi, Mazmur 69 ayat 25. Kita buka Mazmur 69. 69. Ya, ini yang dirujuk sama Petrus di Kisah Para Rasul. Petrus merujuk ayat ini, ayat firman Tuhan yang menjelaskan nasib Yudas, menjelaskan akhir hidup Yudas. Lihat ya Pak Rudi, biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi. Perkemahan mereka sini di Kisah Para Rasul dikatakannya karena Rasul Petrus hanya fokus pada Yudas, tetapi sebenarnya biarlah perkemahan mereka itu termasuk Yudas juga di mereka ini. Jadi saya meminjam istilah dari Rasul Petrus, saya baca, biarlah perkemahan mereka itu Yudas menjadi sunyi. Dan biarlah kemah Yudas tidak ada penghuninya. Nah, pertanyaan ini maksudnya apa? Mengapa kemah Yudas, mengapa perkemahan Yudas sunyi dan tidak penghuninya? Itu jawabannya ayat 27, Pak Rudi. Kan mengapa jawabnya? Sebab ayat 27, Pak Rudi, 69 ayat 27, tolong dilihatkan. Ya, ini. Sebab kenapa perkemahan Yudas sunyi? Mengapa perkemahan Yudas tidak ada penghuninya? Sebab Yudas mengejar orang yang kau pukul. Yang kau pukul itu Yesus pasti. Mereka menambah kesakitan orang-orang yang kau tikam. Orang yang dipukul dan ditikam itu adalah Yesus Kristus. Nah, akibat mereka, dalam hal ini Yudas mengejar dan memukul orang yang ditikam, itu konsekuensinya ayat 28 dan 29. Jadi tambahkanlah salah kepada salah mereka.
dan janganlah sampai engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka, saya bisa kata ganti Yudas ini, biarlah mereka dalam hal ini juga Yudas dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ini saya nggak asumsi Pak Rudi. Tadi di Kisah Rasul 1 ayat 16 kan Rasul Petrus mengatakan, biarlah genap seperti yang tertulis di kitab suci tentang Yudas, yaitu pemimpin orang yang menangkap menyerahkan Yesus. Jadi konteks ayat ini berbicara tentang Yudas sebagai orang yang menangkap dan menyerahkan Yesus. Jadi istilahnya itu di sini ada alasan mengapa perkemahan Yudas sunyi. Terus kemudian apa akibatnya? Yang terakhir adalah dibilang biarlah namanya dihapuskan dari kitab kehidupan. Itu sama saja mengatakan tadi Rasul Petrus, dahulu dia termasuk bilangan kami. Berarti dahulu dia dipilih Tuhan, dahulu dia masuk dalam kitab kehidupan. Tetapi sekarang tidak lagi. Itu sejalan paralel dengan tadi ayat yang 28, biarlah namanya yang dahulu ada di kitab kehidupan, sekarang dihapuskan. Ini adalah firman Tuhan oleh Roh Kudus kepada Daud yang menceritakan tentang Yudas, akhir hidup Yudas. Gimana Yudas? Saya tidak asumsi, Pak Rudi. Ini adalah konteks dari Kisah Para Rasul 1 ayat 16 tadi. Jadi, kenapa Yudas dipilih? Kenapa Yudas digantikan? Bukan karena Yudas mati. Rasul Yakobus mati, kenapa nggak digantikan? Karena ada ketetapan Tuhan mengenai nasib Yudas. Karena ada firman Tuhan yang mengatakan memang Yudas harus diganti. Karena memang dia sudah dihapus dari kehidupan. Gitu aja. Ini firman Tuhan ini Ya, menyatakan gitu begini. Ya, tapi tolong saya jangan dimatikan, saya punya mic, kan saya mau diskusi kalau Pak Rudi dijawab nantinya. Ya. Ini bukan asumsi Pak Rudi. Saya silentkan dulu sebentar ya, nanti saya buka lagi. Begini, kalau memang kita merujuk ini, apakah semua ayat mau kita pakai? Kan demikian. Karena kalau semua ayat kita pakai, di sini memang ada dikatakan, bahkan mereka memberi aku makan racun. Adakah Yesus dikasih makan racun? Tidak. Dan pada aku haus mereka minum aku anggur asam. Ini ada. 22. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat. Dan selamatkanlah mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat. Buahlah pimbang. Mereka ini siapa? Satu orang atau banyak orang? Tentu banyak orang. Tumpahkanlah arahmu ke atas mereka. Dan biarlah muka menyala-menyala menimpa mereka. Biarkanlah perangan mereka menjadi sunyi dan biarkanlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Nah, kalau kita merujuk kepada ini, di sini Yudas adalah hanya satu orang. Kata mereka di sini penempatannya sudah tidak sesuai. Tetapi karena di Kisah Para Rasul itu ada mengenai perkemahan menjadi sunyi. Nah, apakah yang dimasuk sini biar menjadi sunyi? Nanti itu dicari tahu saja. Karena kalau sudah digantikan tidak jadi sunyi. Ada orangnya. Nah, kalau saya menjawab, sebenarnya kenapa Yudas diganti? Karena mereka kan belum kepenuhan Roh Kudus, ya kan? Yesus sudah berkata, aku akan mengutus Roh Penghibur atau Roh Kudus, ya kan? Nah, sebelum ketika Yesus berkata demikian, murid-murid kan masih genap 12. Setelah Yudas wafat, maka mereka jadi 11 dan pada saat itu belum ada yang rasul selain mereka 11. Maka dari itu ditambahkanlah Matias karena Roh Kudus kan belum turun. Mungkin kalian mengatakan, itu hanya cocokmologi. Apakah kalau dia 11 Roh Kudus tidak turun? Ya faktanya demikian. Setelah mereka 12 Roh Kudus turun. Nah, yang terjadi adalah setelah Roh Kudus turun kepada mereka, kan di atas loteng Yerusalem itu ada 120 orang kan. Nah, semua mereka langsung merubah nama menjadi rasul. Jadi rasul itu tidak 11 lagi, tetapi sudah banyak rasul. Cuman kepalanya 12 orang itu. Loh, apa buktinya? Yakobus, saudaranya Yesus, itu jadi rasul. Paulus, sebelum Yakobus katanya tadi dipenggal, itu kan ayat 12. Sementara ayat Paulus menjadi rasul, ayat 9. Baru ada lagi Barnabas, sudah itu Silas. Jadi rasul-rasul itu tidak lagi 12 tetapi sudah banyak orang. Jadi kalau kita merujuk ini, ayat mana yang mau kita ambil? Apakah semuanya? Kalau kalian lihat semuanya, ini pekerjaan banyak orang. Ketika Raja Daud berperang dengan orang-orang fasik itu ya. Kalau di sini katanya banyak mereka. Saya tidak tahu mereka ini siapa aja, nggak tahu.
kalau mau dicocokmologikan terhadap kisah penyalipan Yesus dan kisah pemilihan Matias, ya kan? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ini biar langit memuji-muji dia, lautan dan segala berkat dalamnya, sebab alam menyelamatkan Sion, apa urusannya Sion, dan membangun kota Yehuda supaya orang diam sana. Itu nanti kita karena ada kalimat itu maka dibilang itu cocokmologi. Ada lagi yang membilang di Mazmur 9. Di Mazmur 9 ini ada yang membilang, wah ini penggenapannya, begini-begini. Kalian baca aja nanti sini, saya malas saja karena itu cocokmologi. Tetapi kalau secara fakta, pertama saya ajak kalian melihat Yohanes. Yohanes 13, kalian tidak bisa menghapus ini ya. Ayat 1, dibilangnya, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ingat murid-muridnya yang 12 itu ya. Demikianlah ia sekarang mengasihi mereka sampai kesudahannya. Artinya, hantu belau tidak bisa mengganti murid-murid Yesus yang 12 ini. Maka ayat ini dipertegas lagi pada ayat 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Artinya, Yesus tidak pernah membasuh kaki Matias selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi Matias itu tidak dapat bagian dalam Yesus. Ya kawan-kawannya. Dan ketika pemilihan Matias, mereka hanya minta petunjuk dari Tuhan. Yang memilih siapa? Si Petrus, karena dia yang mengangkat tos uji. Nah sekarang kita merujuk kepada Wahyu 21 dulu ya. Wahyu 21 ayat 14. Maaf ya. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar dan di atasnya tertulis ke-12 nama Rasul Anak Domba itu. Ya kawan-kawan. Nah, kapan Rasul Anak Domba itu mulai diproklamirkan? Kita melihat di pada Matius 10. Biar kalian jelas apa bedanya Rasul Anak Domba Allah dengan Rasul sesudahnya itu. Ayat 1 dan 2 ya. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Nah ini ya. Paham ya? Artinya Rasul itu hanya 12 awalnya. Diangkatlah mereka itu namanya Rasul Anak Domba Allah. Anak Domba Allah itu siapa yang membuat? Itu Yohanes Pembaptis. Ya kan kawan-kawan? Apakah Matias itu adalah Rasul Anak Domba Allah? Itu pertanyaannya. Anak Domba Allah itu adalah firman Allah yang menjadi manusia diam di dalam dunia. Itu kan kata Yohanes kan? Nah, sekarang ketika pemilihan Matias, Yohanes 1 ayat 14 itu tidak terpenuhi lagi. Karena Yesus sudah di sorga, yang terpenuhi adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Ya, jadi bukan anak domba Allah lagi, tetapi firman itu sudah menjadi Bapa. Ketika Yesus di bumi, Yesus bukan Bapa, tapi firman Allah yang menjadi manusia. Nanti mengenai konsep Tritunggal harus saya ajari lagi kalian. Saya sudah mengajari lewat digital ini ya. Sebenarnya harusnya kalian sudah cerdas lah. Jadi kawan-kawan, Matias sampai kapanpun tidak bisa dibasuh Yesus kakinya ya. Petrus tidak lebih tinggi daripada Yesus. Ya kan? Sekalipun dikatakan Petrus pemegang kunci kerajaan sorga. Tetapi syaratnya apa? Harus dia mendirikan jemaat di atas batu karang. Ketika mereka mendirikan jemaat itu, apakah itu di atas batu karang yang dimaksud? Belum. Ya kawan-kawan ya. Ketika pengangkatan Matias, dia belum pemegang kunci sorga. Karena jemaat saat itu belum ada. Setelah hari raya Pentakosta turun, barulah itu mungkin bisa kita katakan jemaat. Sebab setelah itu ada 3.000 orang yang dibaptis ya kawan-kawan ya. Tetapi kawan-kawan ingat, Rasul itu tidak 12 lagi, tapi dia 120. Sudah banyak. Begitu turun Roh Kudus masuk kepada semua, mereka diangkat jadi Rasul. Maka setelah itu muncullah Rasul-Rasul Petrus, Yakobus, baru si Barnabas, baru Silas, dan mereka semua Rasul. Oke, aku buka lagi untuk Bapak ini, silakan Pak. Pak Rudi, saya mau bantah Pak Rudi. Yang pertama, kalau Pak Rudi bilang itu tidak menunjuk pada Yudas, berarti Pak Rudi menuduh Petrus cocokmologi dong, mengatakan biarlah perkemahan menjadi sunyi itu. Oke.
ayat itu bukan saya bilang tidak menuju kepada Yudas, tetapi tidak merujuk kepada penggantian Yudas. Ini kan perkemahan itu sunyi. Apa artinya perkemahan itu sunyi? Sebuah perkemahan artinya banyak orang. Kan demikian. Biarlah dia sunyi katanya. Kita lihat dulu ya, mana dia ayat berapa tadi ya. Lalu mengusul di Mazmur, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni. Nah, di sini dikatakan biar tidak ada penghuni dalamnya. Bapak bisa jelaskan apa maksudnya ini? Biarlah jabatannya diambil orang. Kan demikian. Kita buka Mazmur 69 tadi, apakah ada bicara jabatan ya? Saya kurang lihat. Mazmur 69-nya. Saya lupa ingat, kawan, yang maklum lah gara-gara asam lambung. Ini jadi bingung. Ya, 69. Ah, 25 tadi ya, kalau nggak salah ya. Ini berapa nih? 69 ya. Mazmur 69 ayat 20 berapa nih? Iya. Nah, di sini tidak ada dibilang mengenai jabatan. Ya Bapak ya. Jadi kalau Bapak cocokmologi itu nggak cocok Pak. Karena tidak ada mengenai jabatan, yang ada mengenai perkemahan sunyi. Bapak harus cari tahu apa makna biarlah perkemahan itu menjadi sunyi. Halo Pak Rudi, saya jawab Pak Rudi. Ya, silakan. Pak Rudi, yang di kisah Rasul 1 yang tentang kitab Mazmur itu adalah 2 ayat Alkitab. Yang satu dari Mazmur 69 tadi, yang satu lagi saya lupa dari Mazmur berapa. Nah, Petrus itu menyatakan dua-duanya dalam satu kalimat. Nah, perkemahan jadi sunyi itu adalah nubuatan dari Roh Kudus Pak Rudi tentang nasib Yudas. Kenapa? Kenapa berani-beraninya Petrus menyatakan, kan di Mazmur nggak ada kata-kata Yudas kan Pak Rudi? Ada kata-kata Yudas? Nggak ada. Tapi kenapa berani-beraninya Rasul Petrus mengatakan itu nas tentang Yudas, yaitu pemimpin yang menyerahkan Yesus? Berarti kan mereka. Berani-beraninya Petrus menyatakan itu tentang Yudas. Padahal di ayat itu kan nggak ada kata-kata satu kata pun tentang Yudas. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, ayat itu memang menyatakan tentang Yudas. Akhir Yudas ketika dia menyerahkan Yesus. Mau nggak mau Pak Rudi, karena itu perkataan Allah dibilang tadi yang disampaikan oleh Roh Kudus. Berarti bukan Daud yang mengatakan sebenarnya, tapi Tuhan sendiri yang mengatakan. Kenapa sunyi itu ayat di bawahnya Pak Rudi? Sebab kamu yang kau tikam, yang kelukai, sebab ada alasannya itu di bawahnya ayat perkemahan itu sebabnya. Saya bacakan sebabnya Pak Rudi ya, supaya kita semua ngerti. Jadi kita tidak berasumsi seperti Pak Rudi tadi. Loh, jangan mulai menyerang dong. Saya tidak berasumsi, kamu juga berasumsi. Sudah. Saya diam-diam aja, kamu melonjak. Gimana sih? Kalau mau berdiskusi kawan-kawannya, jangan langsung menyerang pribadi. Jangan mengatakan orang asumsi. Justru dia yang berasumsi. Karena di ayat itu tidak ada bicara jabatan. Inilah merusak-rusak suasana. Halo, kamu mau berdiskusi lagi atau bagaimana? Mau Pak Rudi. Nanti kamu bilang saya kalah. Nggak ada saya bilang kalah. Usahakan jangan mengeluarkan kalimat yang tidak penting. Cukup argumen. Saya diam terus. Jangan bilang asumsi. Karena kamu pun berasumsi. Di Markus, Mazmur itu tidak ada dikatakan jabatan. Asumsimu aja itu. Oke, kita mulai. Tapi jangan mengeluarkan kalimat yang tak penting. Silakan. Ya, oke Pak Rudi. Untuk jabatan itu di Mazmur, itu diambil dari sini Pak Rudi. Biar Pak Rudi paham. Jadi, untuk jabatan Mazmur, yang jabatannya diambil, itu Pak Rudi ambil dari Mazmur 109 ayat 8 Pak Rudi. Itu ada jabatan. Mazmur 109 ayat 8. Karena ada kata jabatan. Apa dikatakan sana? Terus anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Apakah si Yudas sudah kawin? Pak Rudi, itu berarti Pak Rudi langsung loncat. Loh, kok loncat? Ini kan urutannya, biarlah umurnya berkurang, oke. Kan oke. Biarlah jabatannya diambil orang, oke. Biarlah anak-anaknya jadi yatim dan istrinya jadi janda, oke enggak?
Yudas menikah enggak? Pak Rudi, sebentar, saya belum jawab Pak Rudi. Jangan loncat Pak Rudi, kita fokus satu-satu. Ya, oke, ini fokus ini, Ya. silakan. Pak Rudi, dan jabatan diambil itu konsekuensi karena perkemahannya sunyi Pak Rudi. Jadi Pak Rudi jangan gabung-gabungin langsung cari di bawahnya. Enggak Pak Rudi. Ayat yang dipakai oleh Petrus itu mengatakan begini. Biarlah genap nas yang difirmankan oleh Roh Kudus melalui perantaraan Daud tentang Yudas. Padahal di Mazmur itu nggak ada ngomong soal Yudas kan? Ada nggak ngomong soal Yudas? Tapi kenapa berani-beraninya Petrus mengatakan itu tentang Yudas? Apakah Petrus salah? Apakah Pak Rudi mengatakan Petrus salah dalam konteks ini? Kan nggak bisa. Apa Pak Rudi lebih hebat pada Petrus? Aku tidak ada mengatakan Petrus salah. Cukup argumen aja, jelaskan argumenmu. Jangan bilang Pak Rudi lebih hebat dari Petrus. Tak ada aku bilang itu. Belajarlah berargumen. Lah, silakan baca tadi di Mazmur 69 tadi Pak Rudi. Mazmur 69. Ya. Ya, perkemahannya suci. Coba jelaskan. Apa maksudnya biarlah perkemahannya suci? Jelaskan dulu. Artinya itu Pak Sunyi, dia sebenarnya dahulu adalah pilihan Tuhan, tapi ditinggalkan. Seperti orang Israel dulu ditinggalkan ketika dia memberontak kepada Tuhan. Dibuang dia ke Babel. Karena Israel jadi sunyi, jadi tidak ada penghuninya karena dia memberontak kepada Tuhan. Nah, alasannya kenapa dia menjadi sebentar, itu kan pemberontakan kepada Tuhan. Kalau yang dibilang si Mazmur itu pemberontakan kepada Tuhan atau pemberontakan kepada si Daud? Pak Rudi, itu bukan di situ konteksnya Pak Rudi. Pak Rudi jangan cari ke sana ke sini. Konteksnya bukan begitu Pak Rudi. Itu ayat itu bicara tentang apa? Tunggu dulu. Satu-satu kita tentang Yudas. Tentang Yudas. Nah, sekarang Pak Rudi baca ayat 27. Ayat 27-nya. Ya. 27-nya baca, 27. Sebab mereka mengejar orang kau pukul. Sebab mereka mengejar orang kau pukul. Pertanyaan saya, yang mengejar mereka yang kau pukul itu siapa Pak Rudi? Siapa yang mengejar orang kau pukul dan menambah kesakitan orang yang kau tikam? Siapa yang mengejar orang yang dipukul dan mengejar orang yang ditikam? Pertanyaan saya kepada Rudi siapa? Gak tahu siapa. Ya tadi dibilang Yesus, yaitu Yudas, pemimpin orang-orang yang menyerahkan Yesus itu kan mereka. Tadi di Saparan Rasul 1 kan dikatakan dia itu tentang Yudas. Mukul siapa yang mukul? Kenapa? Yang mukul siapa? Lah, yang kau pukul. Siapa yang kau pukul? Mereka mengejar orang yang kau pukul. Kau pukul ini, kaunya ini siapa ini? Kau ini siapa? Jelaskan. Tuhan memukul Tuhan Yesus. Tuhan memukul. Berarti sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Kau itu berarti kata Tuhan memukul siapa? Sehingga dikejar oleh mereka. Ya Tuhan membiarkan Yesus dipukul di kayu salib. Tapi di sini kanya huruf besar kau. Ya kau itu kan berarti Allah memberikan dirinya memukul Yesus. Berarti Allah memukul Yesus. Ya, jelas. Kenapa kalau begitu Allah membela orang yang dia pukul? Kenapa Allah membela orang dia pukul? Kok Allah memukul Yesus sih? Gimana sih? Pertanyaan saya Pak Rudi. Kan ditanya, sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Berarti kan Allah membela orang dipukul. Pertanyaan saya, apakah harusnya kan kalau dia dipukul dia nggak dibela? Kenapa sekarang Allah membela orang yang dia pukul sendiri? Sebab mereka mengejar orang yang kau pukul. Yang kau ini siapa? Kau ini siapa? Kalau dari kata ini kau ya Tuhan. Mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Mereka ini tadi yang dibilang Rasul Petrus, yaitu Yudas, pemimpin orang-orang yang menyerahkan Yesus. Mereka ini Yudas dan yang menangkap Yesus. Yang menyerahkan Yesus. Ya, terus itu Allah memukul siapa? Allah memukul siapa? Ya jelas konteksnya kan tadi, yaitu Yudas yang menyerahkan Yesus. Pemimpin orang menyerahkan Yesus. Mereka mengejar orang yang kau pukul. Mereka, berarti Yudas dan pasukan mengejar orang yang dipukul Allah. Siapa yang dipukul Allah? Iya. Kalau Pak Rudi bilang, Yesus itu memang Allah berkenan dosa-dosa kita dihantam ke Tuhan Yesus. Dipukulkan ke Tuhan Yesus. Berarti Allah memukul Yesus? Ya. Oh, gitu. Allah memukul Yesus. Memukul pengertiannya. Saya tak pernah melihat ayat itu. Yang ada di situ adalah di Kejadian 3 ayat 15. Bahwa keturunan si perempuan meremukkan kepala ular. Kalau Allah memukul Yesus di mana? Saya nggak tahu itu. Jadi kalau Pak Rudi bilang, pukul siapa ini? Kau pukul. Kalau Pak Rudi membantah saya. Harus saya baca lagi. Nah, baru ini yang kedua. Mereka menambah kesakitan orang yang kau tikam. Allah menikam siapa? Nah, yang tertikam kan Tuhan Yesus di kayu salib.
Yang menikam siapa? Ya manusia, tetapi konteksnya bahwa Allah membiarkan tahu, anaknya ini kan mengizinkan. Kau di sini. Yang mengizinkan anaknya ditikam. Oh, mengizinkan. Mau mengatakan ditikam bukan Yesus. Berarti yang menikam Yesus Allah. Kan aneh. Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Pak Rudi, Allah dengan kasih karunia-Nya membiarkan anaknya digantung di kayu salib, ditikam, disakiti. Itu berarti kalau kita katakan Allah memukul itu, kenapa dia memukul Yesus? Karena dosa kita, Pak Rudi. Karena dosa Pak Rudi dan dosa saya, jadi Allah ditikam, dipukul. Baru tahu saya Yesus dipukul Yesus. Yesus dipukul Allah, Bapa. Konteksnya Pak Rudi. Bapak menikam Yesus. Aneh juga ya. Pak Rudi, konteksnya bukan tangan Allah menikam Yesus. Allah mengizinkan anaknya ditikam. Mengizinkan. Kalau di sini kau tikam. Iya, mengizinkan. Kan dia biarkan anak ditikam. Dengan mengizinkan dia berarti mengatakan bahwa dia membiarkan juga. Berarti Allah ikut ambil bagian lah ya gitu ya. Allah ikut ambil bagian melalui orang itu. Pak Rudi kan bilang rencana Allah semuanya. Kan? Kalau rencana Allah sudah Yudas masuk surga. Kenapa sih? Bukan. Konteksnya dia ayat ini, Pak Rudi, jangan lari kemana-mana. Konteksnya di ayat 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kalau rencana Allah, ya sudah masuk surga. Jangan standar ganda. Terus itu ayat 28, biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan, berarti Allah standar ganda dong. Membiarkan satu sisi mengatakan di surga. Mereka ini siapa? Ya itu Yudas dan mereka yang menyerahkan Yesus, kan di kisah para rasul 1 ayat 16 sudah jelas mengatakan. Ini sebenarnya Pak. Terus Lukas 23 ayat 34 berguna apa enggak? Apa itu? Sebutkin. Bahwa Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya tanya kepada Pak Rudi, apakah Pak ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, apakah Yudas tahu apa yang diperbuat? Statusnya? Enggak tahu. Dia tahu. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Maka Yudas menyesal karena dia telah berbuat salah. Dia menyesal setelah iblis keluar dari dia. Dia tahu nggak apa yang dia perbuat? Lukas 22 ayat 3, maka iblis masuk. Aneh, Pak Rudi katakan Yudas nggak tahu. Yudas menyesal, orang menyesalnya tahu apa diperbuat. Gimana sih Pak Rudi? Berpikirnya? Baca dulu Lukas bentar. Ya baca, silakan. Pak Rudi bilang, catat ya, Pak Rudi bilang Yudas tidak tahu berbuat ya. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, sekarang baca akhir hidup Yudas. Tunggu dulu, satu-satu dulu. Ya, silakan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Menurut Bapak, Yudas tahu apa yang dia perbuat? Ya, dia tidak tahu. Sekarang tidak tahu. Oke. Tahu. Sekarang saya ikutin kata Pak Rudi. Masuk kita ke Yohanes 13 ayat 27. Oke, saya ikutin. Lalu pergi Pak Rudi nih. Ayo. Ayat 27. Ayo. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ini menurutmu, Yudas tahu apa yang dia perbuat apa enggak? Oke, saya ikutin Pak Rudi. Tidak tahu. Oke, saya ikutin. Ya, karena iblis ada di dalam diri dia, maka... Tidak tahu Pak Rudi, saya sudah jawab tidak tahu. Tidak tahu. Karena iblis ada di dalam diri dia, maka Yudas menyerahkan Yesus. Artinya yang bekerja di dalam dirinya bukan Yudas tapi iblis. Oke, setuju, tidak tahu. Oke, terus. Sekarang kita masuk ke Matius 27, penyesalan Yudas. Nah, terus. Gimana? Ayo lanjut. Pada waktu Yudas menyerahkan dia, ya kan, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Nah, pertanyaan saya, menurut Bapak, iblis itu masih di dalam diri Yudas apa sudah keluar? Lihat ayat 4 Pak Rudi. Aku telah berdosa. Dan berkata, aku telah berdosa. Nah, ketika Yudas mengatakan aku telah berdosa, iblis itu masih di dalam diri Yudas apa sudah keluar? Dia udah sadar. Udah sadar, artinya iblisnya udah keluar kan? Ya, dia tahu apa yang dia perbuat kan? Setelah dia sadar, dia hanya tahu Yesus sudah jatuh hukuman mati. Tetapi ketika dia menjual Yesus, sama menyerahkan Yesus, dia nggak tahu apa yang dia perbuat. Ini argumen saya, Pak Rudi, dalil saya. Nih. Ya, silakan. Jika ketidaktahuan Yudas,
itu tetap terjadi sampai perkataan Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Gimana? Halo? Ya, Pak Rudi, dengar. Jika ketidaktahuan Yudas tentang yang dia perbuat itu terjadi terus sampai ucapan Yesus, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, Yudas berhak mendapatkan pengampunan. Tetapi pertanyaannya, ucapan Yesus itu terjadi setelah Yudas tahu apa yang dia perbuat. Jadi Pak Rudi jangan berbalik. Setelah Pak Yudas tahu yang perbuat salah, dia menyerahkan Yesus salah. Sebentar dulu Pak, sama dengan orang mabuk. Ketika mabuk dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Setelah dia tidak mabuk lagi, oh ternyata aku sudah memukuli orang sana katanya. Ya, tapi kan konteksnya itu perkataan Yesus. Saya tanya, Pak Rudi ketika Tuhan Yesus menyatakan tidak tahu apa yang diperbuat, saya tanya Pak Rudi, Yudas itu tahu nggak bahwa yang diperbuat itu salah? Tahu atau tidak? Ketika dia sudah sadar, baru dia tahu. Sebelum dia sadar. Tapi Yesus sudah mengucapkan ketika ya Bapak ampunilah nggak? Ketika dia sadar, baru dia tahu. Sama dengan orang mabuk Pak. Ketika dia mukul orang, dia kan tidak sadar itu, tidak tahu apa-apa. Setelah dia hilang mabuknya, baru dilihatnya, wah, udah kupukul orang sana, maka menyesallah dia. Jadi dia nggak tahu apa yang dia perbuat, dia tahu setelah iblis itu keluar. Dia tahu berarti apa yang dia perbuat kan Pak Rudi? Yang dia perbuat, dia tidak tahu. Pak Rudi, dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Pak Rudi, Yesus tidak mengatakan begini, ya Bapak ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu ketika berbuat. Setelah berbuat baru tahu. Tidak mengatakan begitu. Apa yang kamu perbuat? Nah sekarang, oke, saya ambil ayat yang bisa mematahkan dalil Bapak itu ya. Sekarang saya bilang ini. Berarti Yudas tahu apa yang diperbuat? Tahu. Gimana itu cara berpikirnya? Tahu lah. Bapak yang cara berpikir Bapak gimana? Gimana sih? Sama dengan orang mabuk. Ketika dia memukuli orang, dia nggak tahu. Setelah dia sadar, wah ternyata sudah kupukuli si Polan ini. Nah sekarang saya tanya Bapak. Ya, coba baca ayat 27 tadi. Ya 27 ya. Ini saya buka di layar ya. Luka Yohanes 13 ayat 27. Dikatakan di situ, dan sesudah Yudas menerima roti itu ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kira-kira Yesus bicara kepada Yudas atau kepada iblis? Yesus berkata kepada Yudas yang dirasuk oleh iblis. Bapak bilang tadi dia nggak tahu apa yang dia perbuat ketika dirasuki iblis. Ya, saya kan bilang tadi Pak Rudi, saya nggak bantah Pak Rudi. Oke, ya, dia nggak tahu. Nah, terus kan tadi udah selesai, nggak ada bantah Pak Rudi soal ini. Kenapa Pak Rudi munculin soal ini lagi? Kenapa? Saya munculkan soal ini. Kenapa? Saya kan tidak membantah Pak Rudi soal ayat 27 ini. Saya bilang Bapak tidak membantah, tetapi kan saya menyerang Bapak dengan maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kamu perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu kepada iblis atau Yudas sudah dirasuki iblis. Coba Bapak terangkan. Saya sudah jelaskan ke Pak Rudi bahwa memang saya ikut Pak Rudi. Yudas tidak tahu. Ya kan saya tidak bantah. Kenapa mesti dijelaskan lagi? Bapak bilang Yudas tidak tahu kan? Nah, ya udah. Serahkan Yesus ketika dia sadar apa enggak sadar? Nah, Yesus mengatakan apa di kayu salib? Coba Pak Rudi sebutkan. Bapak, dulu kan saya mereka sama Bapak. Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yudas tahu apa dia perbuat. Gimana Pak Rudi? Tapi Bapak bilang kalau Pak Rudi dengar Yohanes 13. Sebentar dulu. Jangan situasi. Semangat. Kalau semangat Pak Rudi. Semangat boleh semangat. Tetapi aduh Pak Rudi. Yudas itu tahu, kecuali ketidaktahuan Yudas terjadi sampai Yesus mengucapkan kata itu baru berlaku. Pak tunggu dulu. Sekarang aku tanya ayat 27 ini, ya kan? Aduh, kacau nih. Sekarang Yesus bicara kepada Yudas, kepada iblis atau kepada Yudas yang dikuasai iblis? Coba jawab. Saya tidak bantah Pak Rudi persoalan itu. Pak Rudi jangan balik ke situ. Saya nggak bantah. Pak Rudi mau bilang nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Sekarang saya tanya. Kenapa Pak Rudi begini lagi? Saya nggak bantah Pak Rudi. Udah berarti kan Yudas tahu apa yang dia perbuat. Karena kalau ketidaktahuan Yudas terjadi terus sampai ucapan Yesus, itu baru Yudas berlaku. Ketika Yudas mengucapkan itu, Yudas tahu apa yang dia perbuat. Pernah lihat orang mabuk?
saya telah menyerahkan darah orang yang bersalah. Lihat tuh, dia tahu apa yang diperbuat. Bapak pernah lihat orang mabuk nggak? Pak, itu ucapan Yesus, coba lihat, baca ucapan Yesus di kayu salib. Pernah lihat orang mabuk nggak? Baca di kayu salib, Pak, ucapannya. Bapak pernah lihat orang mabuk nggak? Ya saya tidak bantah. Bapak bilang mau diperbuat, saya nggak bantah itu. Kalau Bapak tidak bantah, kenapa jadi standar ganda? Sekarang saya karena ucapan Yesus mengatakan apa? Coba Pak Rudi katakan. Ucapan Yesus apa mengatakan? Kepada Yohanes di ayat 27 ini, apa yang hendak buat, perbuatlah dengan segera. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak Yudas kemasukan iblis? Saya tanya dulu. Saya nggak pernah membantah pasal ini, Pak Rudi. Kenapa balik sini terus? Ada. Sekarang saya tanya. Yesus balik. Lain yang dong. Poin saya, Pak Rudi. Poin saya. Yesus tahu nggak kemasukan iblis? Yesus tahu nggak kemasukan iblis? Loh, jawab dulu. Saya tidak bantah, Pak Rudi. Pak Rudi kenapa balik dari situ? Yesus tahu nggak Yudas kemasukan iblis? Kan itu pertanyaan saya, bukan saya bilang Yudas tidak sadar apa tidak sadar. Yesus tahu nggak Yudas kemasukan iblis? Itu pertanyaan saya. Tahu kemasukan iblis. Kemasukan iblis tahu. Nah, iya. Sekarang pertanyaan saya, mengapa Yesus tidak mengusir iblis itu? Pak Rudi, kalau Tuhan Yesus sudah mengusir apa? Memang karena itu rencana iblis. Memang seperti nubuatannya, memang iblis akan memakai Yudas. Rencana iblis, Bapak, inilah saya bilang, rencana iblis itu, Pak, Yesus tidak mati di kayu salib. Rencana Yesus mati di kayu salib. Iblis dari sejak lahir tidak menginginkan Yesus mati di kayu salib. Maka Herodes memberi orang saya tidak bantah Bapak terkait itu, Pak. Saya tidak bantah Bapak. Kenapa Bapak putar-putar di situ? Saya tidak bantah. Kenapa Bapak terus di situ putarnya? Saya tanya dulu, Yesus tahu nggak iblis masuk ke dalam Yudas? Pak Rudi, saya tidak bantah apapun Pak Rudi katakan terkait itu. Saya tidak ada bantah. Yesus tahu nggak? Yesus tahu nggak Yudas iblis masuk ke dalam Yudas? Coba jawab dulu lah. Pak Rudi, saya ikut Pak Rudi. Jawab dulu. Mau diskusi apa enggak? Saya pro ke Pak Rudi. Kenapa? Saya ikut Pak Rudi. Ya, berarti Yesus tahu kan? Berarti ya, Yesus saya ikut tahu. Pak Rudi ngomong apa saya ikut. Sekarang kenapa sekarang Yesus tidak mengusir iblis? Coba dijawab. Saya ikut Pak Rudi. Kenapa Pak Rudi? Kan Pak Rudi jawab apa? Saya ikut. Saya setuju dari tadi. Kenapa Pak Rudi? Kalau Pak artinya si Yudas kan tidak tahu apa yang dia perbuat, Pak. Argumen saya, jikalau ketidaktahuan Yudas itu terjadi sampai Yesus mengucapkan Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu baru berlaku pengampunan. Katanya ketika Bapak lihat orang mabuk, lucu kulihat Bapak ini. Ada orang mabuk, dipukulinya orang. Setelah dia sadar, baru dia tahu, aku ternyata memukul orang sana. Di mana sih dia menyesal? Dan Tuba bilang, oh dia tahu apa yang dia perbuat. Aneh-aneh aja. Pak Rudi, dia tahu ya itu dia perbuat. Bapak ini keras tapi tidak mengerti konsep. Jadi Pak, kalau orang mabuk itu tidak tahu apa yang dia perbuat. Oke, sekarang saya ambil dulu Yohanes 13. Baca dong Yohanes itu apa ucapan Yesus apa Pak Rudi? Apa-apa, itu biar aja lah polemik dari antaranya. Sekarang Yohanes 13 ayat 1. Coba Bapak jelaskan sama saya. Oh, jadi udah selesai di urusan yang tadi. Yang Bapak punya mereka. Kenapa loncat lagi main lain? Udah selesai belum? Halo? Halo, silakan. Apa lagi? Coba jelaskan Yohanes 13 ini. Halo? Kok malah lari? Halo, silakan. Halo, Pak Ludo. Halo.
Maaf ya kawan-kawan ya, saya tadi ambil minum sedikit ya. Inilah namanya perdebatan yang sangat sengit ya, tapi lucu, ya kan? Menurut Bapak itu bahwa Yudas kemasukan iblis, ya betul. Berarti ketika Yudas menyerahkan Yesus kan dia tidak tahu apa-apa. Menjual pertama, ya. Baru ketika menyerahkan Yesus juga dia kemasukan iblis, tidak tahu apa-apa, ya. Tapi begitu Yudas, iblis itu keluar, dia tersadar, dibilangnya, kan dia tahu apa-apa. Kan aneh. Sama dengan orang mabuk ya kawan-kawannya. Ketika dia mabuk, ya kan, mabuk berat lah. Kan kesadaran tidak ada. Dipukulinya orang. Tiba-tiba ketika dia sudah sadar, kayak kemarin ada di TV itu ya, dia mabuk, dia tidur, rupanya banjir. Gak sadar dia kan. Begitu terbangun, sudah banjir kan ya, baru dia tersadar. Langsung orang bilang, kan dia tahu dia sudah banjir. Oke kawan-kawannya, itu masih mentah. Biarlah itu mungkin Jongsung itu bisa belajar dari Bapak ini. Saya pikir bagus juga apanya. Oke, silakan. Ya, shalom Pak Rudi. Shalom, silakan. Ya, saya langsung aja Pak Rudi ya. Bagus juga tadi Bapak tadi, tapi ya. Ya. Ini saya langsung. Saya juga ikut kemarin debatnya dengan Pak. Saya nggak usah sebutin nama, tapi itu bagus sekali. Ya, tapi yang menang tetap Bapak. Yang menang tetap Bapak di surga maksudnya ya, bukan Pak Rudi atau Bapak yang itu ya. Ya, saya dan juga poin yang kedua, saya appreciate buat Pak Rudi atas tindakan iman Pak Rudi yang sama hamba Tuhan yang di GPDI Samona itu. Saya salut Pak. Iya. Kalau dan poin yang ketiga ya, saya ini saran buat Pak Rudi ya, diterima syukur, tidak diterima juga tidak apa-apa ya. Tapi ini hanya sekedar memberi saran buat Pak Rudi, lebih baik tidak usah lagi Pak berdebat dengan para teolog. Ini saran saya Pak ya. Karena berdebat dengan mereka ya itu tidak ada gunanya buat saya gitu loh. Karena mereka tetap mempertahankan apa yang ya seperti yang saya pernah cerita ke Pak Rudi kan. Kita mempertahankan dogma, kita mempertahankan pengajaran. Kalau dia tidak mempertahankan pengajaran itu ya seperti ada apa namanya dari Pak Rudi seperti ini ya, jemaatnya akan menilai dan pasti dia akan malu sama jemaatnya dan jemaat dia akan bubar jemaatnya. Pak Rudi mengerti lah poin saya. Nah, kedua juga yang kemarin saya lihat itu, waduh, itu titelnya juga bagus ya, teolog itu bagus, cuma ya agak sedikit bagaimana ya, dengan dibilang bahwa Pak Rudi bidat, sesat, gila. Jadi apa? Kasihan yang non Kristen juga menyaksikannya seperti apa? Kita membuka karakter Kristen justru khususnya karakter teolog ya. Wah, enggak beda jauh gitu. Kenapa nggak berani ngatakan waktu debat sama yang non Kristen? Kenapa nggak berani bilang gitu ya? Gila lu, bidat lu. Kenapa sama yang Kristen berani ngomong begitu gitu ya kan? Nah, dia itulah mungkin itu saja 3 poin. Kalau boleh Pak Rudi, kalau saya juga kasih masukan, coba bicara soal ini Pak Rudi tentang waktu. Apa definisi waktu itu menurut kita orang Kristen? Karena begini ya, waktu di sini yang menurut firman Tuhan maksud saya ya, menurut firman Tuhan, bukan lari dari firman Tuhan. Waktu itu kan dihitung Tuhan waktu air bah pada hari ke sekian. Nah, tapi kita yang hidup sekarang ini coba lihat waktunya. Ada kalender Yahudi itu dimulai dari Nisan, bulan Nisan ya. Nah, ada kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini, ya kalender Masehi kan. Ya kan? Itu beda 7 sampai 8 hari dengan kalender Yahudi. Tapi kalau mau dilihat kalender Yahudi tahunnya sudah terhitung 5.780. Kita ini baru 2020. Nah, kalender Cina, kalender Tionghoa, Cap Gome itu 2.571. Ada lagi kalender Arab, kalender Hijriah itu 1044. Nah, ini banyak kita bingung soal waktu. Tapi sudahlah, firman Tuhan udah jelas. Bicara waktu itu udah jelas. Akulah yang awal dan yang akhir gitu loh. Semua kita nggak pernah tahu kapan apa yang akan terjadi di depan kita. Waktu itu bagaimana? Nah, berarti
Kita itu nggak pernah tahu waktu Tuhan. Kita mau bicara akhir zaman, orang nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Dibilang anak, nah itu juga jadi apa ya? Jadi perdebatan bagi kita Kristen. Mana Tuhan nggak datang. Tapi begini, ayolah kita supaya kita mengerti. Kalau sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, saya yakin seperti ilmuwan ada yang menilai, wah ini batu ini mereka menggali kan, mereka menilai batu ini sudah bermiliaran tahun, berjuta-juta tahun, fosilnya berjuta-juta tahun, padahal baru tahun 2000-an. Dinosaurus juga miliaran tahun. Betul, berarti bahwa Adam sebelum jatuh ke dalam dosa itu miliaran tahun, Pak. Miliaran tahun. Nah, kenapa bisa dihitung? Oh, Adam umurnya 930 sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang paling tua itu Metusalah 969 tahun. Nah, ayo kita berpikirlah sebagai orang percaya, bagaimana kita memperhitungkan itu? Dasarnya apa gitu kita memperhitungkan itu? Memang dasarnya firman Tuhan. Semua ada di firman Tuhan. Tetapi bagaimana kita untuk mengukurnya? Kita nggak bisa mengukurnya. Karena apa? Tuhan jelas sudah mengatakan, akulah yang awal dan yang akhir. Bicara waktu itu urusan Tuhan. Bukan time is money. Kalau orang Amerika bilang, time is money, waktu adalah uang. Tapi kalau buat saya, waktu adalah yang awal dan yang akhir. Mungkin itu saja buat terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Imong. Wah, ini banyak yang bilang Pak Imong dan nongol. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ini tadi ada yang sudah nyambung tapi terputus. Halo ya, silakan sang pencerah. Halo Bang Rudi, selamat malam. Ya, silakan. Gimana sang pencerah? Ya Bang, angkatan 2010 Bang. Yuk, silakan. Angkatan lama Bang, angkatan perang. Aku dari tadi perhatikan Bang debat-debat itu, ya kan? Rupanya masih banyak juga ya yang suka sama Yudas ya. Banyak itu sampai jadi topik habis itu. Makanya itu kayaknya jadi topik utama itu Bang, tentang Yudas. Nah, cuman kurasa itu kan begini Bang, debat tentang Yudas ini kan debat tentang pemahaman Bang, pemahaman Kristen. Ya kan? Jadi pemahaman ini pada akhirnya kan terbagi jadi dua Bang, pemahaman A dan pemahaman B. Ya kan? Dan itu aku anggap sebagai ria-ria iman Kristen. Ya. Karena kalau mau diulas tidak hanya Yudas itu, banyak kali itu nanti itu kalau mau diulas ya. Tak hanya Yudas itu, tapi banyak sekali. Contoh-contoh yang lain kayak misalkan perpuluhan kan gitu Bang. Itu kan ria-ria itu. Nah, cuman yang mau ku bilang di sini sama kawan-kawan, sudahlah, tak usah kau pikirin Yudas itu, ya. Karena ini merupakan pandangan. Jadi pandangan ini tidak mempengaruhi keselamatan. Ya. Apakah dengan mengikuti salah satu pandangan A dan B itu orang tidak selamat? Kan tidak, Bang. Ya kan? Jadi apakah dengan percaya Yudas masuk surga? Percaya Yudas tidak masuk surga, lalu salah satunya ada yang selamat, ada yang tidak selamat? Kurasa enggak, Bang. Apapun pandangan itu, jaminan kan tetap, Bang. Nah, yang aku mau bilang tadi sama Pak Lado itu, Bang. Ya. Pak Lado itu dari tadi dia ngotot-ngotot kan. Nah, abang pun kurasa lucu menanggapinya kan. Lama-lama asam lambung tambah naik itu Bang. Iya, makanya aku santai aja tadi. Iyalah bilang mau bilang. Tapi aku marah dikit karena dibilangnya apa tadi, tahap apa dibilangnya itu. Iya, aku domisili Pekanbaru Bang ya, ingat lah. Pekanbaru. Aku lama di Pekanbaru loh. Ya kan kemarin ku Skype kan dulu kan beberapa minggu yang lalu kan. Oh iya. Nah, itulah. Aku bilang kalau ke Pekanbaru kabari aku, nanti jumpa kita. Oh, yang baru datang dari Jawa itu. Nah, itulah Bang. Aku tahun 2010, aku tahun 2010. Itu sang pencerah Bang Facebook Bang. Mungkin ada penonton di sini yang tahu, cuman aku udah berhenti Bang tahun 2012. Karena aku sempat cerita sama Bang itu. Iya. Oh, iya, oke. Kristologi sama kristologi kan dulu di Facebook. Iya. Aku udah berhenti. Ganti yang lain sekarang Bang aku. Iyalah. Apa namanya pandangan. Karena ada orang lalu jadi ini aku cuma cerita-cerita aja Bang, sambil lalu lah Bang ya.
Jadi kalau Pak Lado ada dengar ini, Pak Lado, aku suka sama semangat Pak Lado itu kalau bicara. Ya. Tapi kalau Pak Lado, nada itu dibuat slow supaya orang bisa dengar. Iya kan? Kalau Pak Lado tadi bicara tadi itu cepat, ya ngotot, akhirnya nggak tahu mau arah kemana. Dia sendiri pun bingung. Karena saking cepatnya dia bingung sendiri. Tapi yang nonton tertawa-tertawa di sini, Om. Terus tapi yang pasti kan jadi hiburan menarik. Iyalah, Bang. Iyalah. Itu yang pasti jadi Oke hiburan. lah. Terus tadi terakhir Bang Albert. Albert, ya si. Iyalah. Oke ya, gitu aja dulu ya. Ada lanjut. Terima kasih. Kawan-kawan, karena waktu kita sudah 1 jam 50 menit. Dan apa namanya itu, biasalah asam lambung saya naik lagi nih. Saya silu perut ya kawan-kawan ya. Doakan kalian, saya sehat-sehat. Saya tidak tertutup atas kritikan. Saya malah mengajak kalian untuk diskusi. Serang saja saya, tetapi ingat kawan-kawannya, usahakan argumen menjawab argumen. Hal-hal yang tak penting tidak usah dikeluarkan kawan-kawannya. Ucapan inilah, ucapan itulah. Saya mendengar kok. Saya tadi kan sudah berusaha sabar mendengar diam-diam gini. Ya, apalagi Pak gitu ya. Harusnya kalian hantam ya. Jadi nanti kalau orang operasi dibius, ya kan, setelah dia sadar baru dia tahu, ternyata perutku sudah robek katanya. Jadi menurut Bapak itu dia itu tahu katanya. Bagaimana proses operasinya? Kalau tahu mah berarti dilihatnya gini, ya kan gitu. Kalau dia dibius kan dia nggak tahu ya kawan-kawan. Biar aja lah. Besok Jonsung jam 19 jangan kalian lupa ya. Semoga dia belajar dari Bapak ini dan saya harap dia mengungkit hal itu dan saya nanti akan mengasih ayat-ayat sanggahannya kawan-kawannya. Masih banyak yang saya simpan senjatanya. Sabar kawan-kawannya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Doakan kalian saya cepat sembuh. Aku stres juga mikir penyakit, kata orang sebulan itu baru sembuh. Aduh, lama kali. Oke ya, sampai jumpa kawan-kawan. Salam sang debater.